Pandangan Daois Guntur tertuju pada tubuh Wang Ping. Dengan ketertarikan pada matanya, dia perlahan berkata, ternyata kamu bukan manusia. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Wang Ping bergetar, dan pada saat ini, bayangan di belakangnya tiba-tiba bergerak. Saat boneka penjaga langit muncul, ia melontarkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonik. Suara itu hampir menggantikan deru Guntur saat ia menyerang langsung ke arah Daois Guntur. Mata Daois Guntur menyipit. Dia telah melihat ada boneka yang tersembunyi dengan baik di dalam bayangan Wang Ping, jadi dia tidak terkejut. Tangannya membentuk segel, kilat muncul di tangannya, dan telapak tangannya menghantam boneka itu. Boneka penjaga langit itu mendarat langsung di atas petir dan menembusnya. Boneka itu sama sekali tidak peduli dengan petir, dan pukulannya mendarat di tangan pendeta Tao Petir. Kekuatan destruktif bergerak dengan gila-gilaan dari tangan boneka itu ke tubuh Daois Guntur. Seolah-olah badai terjadi dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Suara teredam bergema di seluruh ruangan saat Daois Guntur mundur beberapa langkah, tapi mati rasa di tangannya dan kilat menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat boneka itu dan tertawa. Boneka kualitas terbaik. Boneka penjaga langit mundur 2 langkah. Matanya dingin. Petir menjalar ke seluruh tubuhnya seolah-olah ular sedang menari. Saat Daois Guntur tertawa, dia mengambil 1 langkah ke depan. Tepat saat kakinya mendarat, semua petir di sekitar rumah berkumpul di kakinya dan mengikuti kakinya ke bawah saat dia tanpa ampun menginjak tanah. Seluruh dunia sepertinya runtuh saat ini. Rumah itu langsung menghilang tanpa ada bekas yang tersisa. Petir menyebar dengan sangat cepat, dan Wang Ping berada tepat di tengah-tengahnya. Mata boneka penjaga langit itu menjadi semakin dingin dan ia melontarkan pukulan lagi. Namun, ada terlalu banyak petir, sehingga penjaga langit tidak dapat memblokir semuanya. Petir itu akan menyebar ke tubuh Wang Ping. Ekspresi Qing Yi tidak berubah. Dia menarik tangan Wang Ping dan menatapnya dengan lembut. Adapun Wang Ping, dia tidak panik sama sekali. Seolah-olah gunung Tai runtuh, dia tidak akan bergerak, karena dia tahu ayahnya pasti akan datang. Di matanya, ayahnya adalah eksistensi terkuat di bawah bintang-bintang. Tidak ada yang punya peluang melawannya. Ketenangan Wang Ping menarik perhatian Daois Guntur. Setelah memperhatikan dengan ama, dia terkejut. Sepertinya dia telah melihat sesuatu. Riak petir melesat langsung ke arah Wang Ping, tetapi saat semakin dekat, sebuah suara kuno bergema di antara langit dan bumi. Suara ini sangat kuno, dan pada saat mendarat, menyebabkan semua petir yang bergerak seperti naga membeku. Petir biru tampak hidup, dan beberapa cabang tipisnya hanya berjarak 3 inci dari Wang Ping, tetapi pada saat ini, semuanya membeku. Suara itu hanya mengucapkan satu kata, berhenti. Sebuah pusaran besar muncul di kehampaan dan seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari pusaran tersebut. Dia menginjak kehampaan dan tiba di hadapan Wang Ping. Dia kemudian dengan santai menunjuk ke petir yang membeku di hadapan Wang Ping. Ada serangkaian suara berderak saat retakan segera menyebar di sekitar riak petir ini. Dalam sekejap, ini menyebar dengan sangat cepat dan riak petir runtuh. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga menyebabkan Daois Guntur terkesiap. Dia mundur 2 langkah dan menatap Wang Lin dengan hati-hati di matanya. Dia tidak bisa melihat kultivasi orang ini. Dia bisa melihat orang itu dengan matanya, tetapi dengan inderanya, lelaki tua ini sepertinya tidak ada. Wang Ping menatap lelaki tua di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Ayah." Panggilan ini berisi kerinduannya selama puluhan tahun. Orang tua itu adalah Wang Lin. Matanya yang awalnya berlumpur menjadi sangat dingin. Tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. Wang Lin perlahan berkata, "Utusan kuil Guntur Surgawi." Boneka penjaga surgawi bergerak ke samping Wang Lin dalam sekejap dan dengan dingin menatap Daois Guntur. Daois Guntur menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan bertanya, "Siapa Anda, Tuan?" Wang Lin melihat sekelilingnya. Terjadi keributan yang begitu besar namun tidak ada pergerakan dari penduduk desa. Jelas sekali bahwa mereka semua pingsan karena kesadaran ilahi orang ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya lembut mengelilingi Wang Ping dan Qing Yi. Pada saat yang sama, dia mengambil 1 langkah dan langsung membawa pergi Wang Ping dan Qing Yi. Penjaga surgawi mengikutinya dari dekat. Ekspresi Daois Guntur berubah suram. Dia mendengus dingin dan juga menghilang setelah 1 langkah. Wang Lin muncul di atas dataran luas tak berpenghuni di bagian barat planet Ranyun. Wang Ping dan Qing Yi juga muncul dengan cahaya lembut di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, Guntur melintas 1000 kaki di depan mereka dan Daois Guntur muncul. Saat dia muncul, sejumlah besar petir muncul di sekelilingnya.
Saat ini, seluruh langit menjadi gelap dan semburan petir datang dari awan. Sangat mengejutkan. Suara Daois Guntur terdengar dingin saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak peduli siapa kamu. Tinggalkan bonekanya dan orang tua ini akan mengampuni kalian bertiga." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, "Bahkan jika kamu melepaskanku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika aku selangkah lebih lambat, anakku akan mati di tanganmu. Hal ini telah menyentuh keuntungan saya. Aku tidak peduli apa identitasmu, hari ini kamu akan mati." Suaranya dipenuhi tekad, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, penjaga langit melangkah maju dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Ia berlari ke depan seperti manusia yang terbuat dari emas dan melayangkan pukulan ke arah Daois Guntur. Daois Guntur menamparkan tas pegangannya dan jaring guntur muncul di tangannya. Tangannya membentuk segel dan melemparkan jaring. Jaring itu tiba-tiba menjadi cukup besar menutupi langit dan bumi sebelum dengan cepat mulai berkontraksi menuju penjaga langit. Ada banyak rune yang berkedip di jaring guntur. Itu sangat kuat, jadi pukulan dari boneka penjaga langit tidak mampu menghancurkannya. Orang tua ini adalah utusan dari kuil surgawi Guntur. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki boneka ini, mustahil membunuhku. Daois Guntur bahkan tidak melihat ke arah jaring guntur saat tangannya membentuk segel. Dia kemudian menembakkan sambaran petir ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia bahkan tidak menghindari sambaran petir. Saat mendekat, dia hanya membuka mulutnya, dan di hadapan tatapan tak percaya dari Daois Guntur, Wang Lin melahap petir itu. Semburan petir bergerak di sekitar tubuh Wang Lin, mengeluarkan suara berderak. Petir dalam jumlah kecil ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sebagian jiwa asalnya segera bergerak menuju tangan kanannya. Bola guntur tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Meski bola guntur hanya sebesar kepalan tangan, namun menyebabkan perubahan pada seluruh awan gelap di langit dan membuat semua petir menjadi menggila. Dalam sekejap, semua petir menyerbu ke arah bola guntur di tangan Wang Lin. Adegan ini menyebabkan Daois Guntur terkesiap. Apa yang dia lihat adalah semua kilat jatuh seperti hujan menuju telapak tangan orang ini. Ini benar-benar Guntur. Suara Wang Lin tenang, dan dia melambaikan tangan kanannya. Bola guntur mengeluarkan suara gemuruh saat terbang menuju Daois Guntur. Ekspresi Daois Guntur berubah drastis dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan sebatang logam hitam yang panjangnya 3 kaki dan tebal 1 inci. Ada banyak tanda yang terukir di tongkat itu, dan ada garis merah tua yang bertautan di atasnya. Pada saat bola guntur Wang Lin tiba, Daois Guntur tanpa ampun menancapkan palang ke tanah. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel yang mendarat di palang. Mata Daois Guntur menyipit dan dia berteriak, "Guntur langit dan bumi, kumpulkan." Bola petir itu mendekat dengan suara gemuruh yang keras namun langsung terkena dampak dari batang logam tersebut. Tanpa disangka, benda itu langsung menuju ke batang logam dan kemudian lapisan petir yang kuat segera mengelilinginya. Saat petir bergerak di sepanjang bar, semua rune mulai bersinar seolah-olah mereka dengan cepat menyerap sesuatu. Namun, bola petir itu terlalu kuat. Pada nafas berikutnya, ia pecah, mengeluarkan suara seolah-olah tidak dapat menahannya lagi, dan retakan mulai muncul di atasnya. Namun garis merah tua bergerak di sepanjang retakan, bertindak seperti lem yang mencegah batang logam tersebut runtuh. Bola guntur bergemuruh keras, memberikan rasa keagungan. Meskipun sebagian besar gunturnya telah diserap oleh logam, ia masih bertabrakan dengan batang logam. Pada saat ini, retakan pada batang logam dengan cepat menyebar dan tampak meluas ke seluruh batang dalam sekejap. Sekarang garis merah tua sepertinya menutupi seluruh batang logam agar tetap utuh. Daois Guntur melihat pemandangan di hadapannya dengan ekspresi tidak percaya. Tepat pada saat ini, batang logam itu sepertinya tidak mampu menahan petir yang kuat. Setelah menyerap seluruh bola guntur, ia bergetar dan tiba-tiba runtuh di hadapan Daois Guntur. Seolah-olah petir telah meledak dan planet Ranyun bergetar. Puncak gunung dalam jumlah besar telah runtuh, menyebabkan keributan besar. Batang logam itu runtuh dan guntur yang kuat meledak dengan Daois Guntur di tengahnya. Dia terpaksa mundur 10 langkah dan wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Kamu adalah orang yang berpura-pura menjadi utusan kuil surgawi Guntur, Sumu. Apa sebenarnya tingkat kultivasimu?" Kekuatan guntur dari runtuhnya batang logam menyebabkan petir yang mengelilingi penjaga langit menghilang, dan penjaga langit keluar. Wang Lin dengan tenang menatap Daois Guntur dan perlahan berkata, "Tingkat kultivasi saya."
Dia merenung ketika energi spiritual surgawi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dari pendakian fondasi hingga pembentukan jiwa. Kemudian terus meningkat hingga mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa. Ini bukanlah akhir. Saat energi spiritual surgawi di tubuhnya meledak, tingkat kultivasinya naik ke tahap awal ascendan. Saat tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, ekspresi Daois Guntur menjadi lebih jelek. Meskipun dia tidak menganggap kultivator langkah pertama sebagai ancaman, tingkat kultivasi orang tua ini terus meningkat, dan dia tidak tahu di mana akhirnya akan berakhir. Tahap awal ascendan bukanlah akhir. Ketika energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya meledak, kultivasinya mencapai tahap pertengahan ascendan. Energi spiritual surgawi berangsur-angsur menjadi tenang dan tetap berada di tahap pertengahan ascendan. Namun, aura Wang Lin menjadi lebih kuat tanpa jeda. Aura ini berasal dari wilayah kekuasaannya. Keterbatasan kultivasi ascendan tahap pertengahan tidak mampu menghentikan peningkatan domain. Aura domain Wang Lin menjadi semakin kuat, menyebabkan ekspresi Daois Guntur menjadi lebih suram. Peningkatan domain sepertinya tidak akan pernah berhenti dan melampaui apa yang dimiliki oleh seorang kultivator ascendan tingkat menengah biasa. Pada saat ini, rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin dan dia mulai merenung lebih keras. Aura kuat menyebar dari Wang Lin dan berlari ke segala arah. Perlahan-lahan menutupi planet Ranyun. Ketika domainnya terus menyebar, ia mencapai tahap akhir ascendan. Ini bukanlah titik perhentian terakhir. Itu terus meningkat. Hal ini menyebabkan kelopak mata Daois Guntur berkedut tanpa henti, dan dia hampir berhenti bernapas saat hatinya merasakan rasa takut. Ketika dia merasakan domainnya berhenti, dia sedikit rileks dan berpikir, seorang kultivator yang masih terjebak pada langkah pertama mudah untuk dibunuh. Namun, apakah dia hanya sekuat ini? Lukisan gunung dan sungai besar muncul di langit. Lukisan ini menggunakan langit sebagai kanvas dan tanah sebagai tinta. Seolah-olah sebuah fatamorgana tiba-tiba muncul. Sungai dunia bawah perlahan muncul dari lukisan itu dan mengalir perlahan. Namun, sungai dunia bawah tiba-tiba bergetar dan masuk ke Wang Lin melalui bagian atas kepala ini. Sementara Daois Guntur sangat terkejut, domain Wang Lin, yang akan mencapai puncaknya, tiba-tiba meningkat dan mencapai puncak tahap akhir ascendan. Domain Wang Lin berhenti di sini. Daois Guntur menghela nafas lega. Dia sangat takut domain Wang Lin telah menembus langkah pertama. Jika itu benar-benar masalahnya, maka Daois Guntur akan terlibat dalam pertarungan yang mengerikan hari ini karena bantuan boneka tersebut. Daois Guntur mencibir. Hanya kultivasi dalam jumlah kecil ini dan kamu berani menyamar sebagai seseorang dari kuil surgawi Guntur. Namun, masih ada keraguan di hatinya. Bagaimanapun, bola guntur yang digunakan Sumu sebelumnya terlalu mengejutkan. Mantra petir semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Dia hanya melihatnya dari utusan tingkat bumi di kuil surgawi Guntur. Hal lain yang membuatnya curiga adalah sebelumnya, inderanya bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan orang ini. Meskipun saat ini dia dapat dengan jelas melihat tingkat kultivasi pihak lain, dia selalu merasa ada lapisan kabut yang menutupi orang ini. Rasanya seperti mencoba melihat bulan dalam pantulan air. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia tidak memiliki cukup energi spiritual celestial, sehingga kultivasinya telah stabil pada tahap pertengahan ascendan. Namun, domainnya telah mencapai tingkat tinggi, yang bahkan mengejutkan Wang Lin, karena ini di luar dugaannya. Terlebih lagi, dia hanya melepaskan domain hidup dan matinya. Masih ada kekuatan petir dan domain karma yang belum dia lepaskan. Alasan Daois Guntur tidak dapat melihat domain Wang Lin justru karena domain karma. Setelah domain Wang Lin berevolusi, mustahil untuk melihatnya kecuali seseorang adalah kultivator langkah kedua yang sebenarnya. Bagaimanapun, tahap Yindan yang hanyalah peralihan antara langkah pertama dan kedua. Wang Ping menatap ayah di hadapannya. Pada saat tingkat kultivasi ayahnya meningkat, ada sedikit fluktuasi pada tubuhnya. Dia jelas merasakan gejolak dalam jiwanya, dan itu membuatnya semakin yakin dengan spekulasinya. Episode 702 Diam. Hati Wang Ping terasa semakin pahit. Di sampingnya, King Yi memegang tangannya. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia berkata, "Jangan khawatir. Tidak peduli siapa dirimu, aku akan menemanimu." Wang Ping diam-diam merenung dan mengangguk. Ekspresi Daois Guntur muram saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Orang tua ini akan memberitahumu betapa sebenarnya pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple." Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit dan berteriak, "Binatang guntur surgawi." Guntur dalam jumlah besar datang dari segala arah dan sepertinya memenuhi seluruh langit.
Guntur mengembun seperti orang gila menjadi bola raksasa di atas Daois Guntur. Kemudian gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh planet. Suara ini dipenuhi keagungan yang akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, para kultivator yang telah berjuang di bawah kesadaran ilahi Daois Guntur semua mendengar gemuruh yang menggelegar. Semua energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi gila, dan mereka hampir tidak dapat mengendalikannya. Bola guntur bergetar sebelum tiba-tiba menyusut hingga berubah menjadi binatang guntur yang mulia dan luar biasa. Binatang guntur ini sangat cemerlang, dan ia mengeluarkan 2 sambaran petir dari lubang hidungnya. Matanya yang besar menunjukkan harga dirinya seolah-olah ia adalah makhluk paling mulia di dunia. Namun, saat ia melihat ke arah Wang Lin, ia terkejut dan menunjukkan sedikit kebingungan. Daois Guntur memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, karena binatang guntur itulah seseorang dapat disebut sebagai pembawa pesan dari kuil surgawi Guntur. Kejahatan berpura-pura menjadi salah satunya adalah genosida seluruh keluargamu. Wang Lin melirik binatang guntur dan perlahan berkata, itu tidak bisa disebut binatang guntur tanpa tanduk guntur. Dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang itu terbang keluar dan berubah menjadi guntur dalam jumlah besar. Aura destruktif yang bisa menghancurkan dunia mulai menyebar. Kemudian seekor binatang besar perlahan keluar dari guntur. Itu tampak seperti kilin, tapi itu bukan kilin. Ada tanduk perak di kepalanya yang mengeluarkan suara petir. Saat itu keluar, ekspresi Daois Guntur langsung berubah. Ini adalah kejutan paling besar yang dirasakan hatinya sejak dia datang ke planet Ranyun. Kejutannya begitu besar sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menatap binatang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang guntur dari kuil surgawi Guntur di atasnya juga melepaskan guntur dari seluruh tubuhnya, dan keempat kukunya menginjak tanah, membuatnya tampak sangat agresif. Binatang yang terbentuk dari kereta perang itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gemuruh guntur datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi, ini disebabkan oleh mantra binatang itu. Binatang guntur dari kuil surgawi Guntur melepaskan guntur dari hidungnya seolah-olah ia tidak dapat menahannya lagi dan juga mulai mengaum. Mata binatang guntur Wang Lin menjadi dingin. Ketika binatang guntur bertemu, jika tuan mereka tidak ada di sana untuk menghentikan mereka, maka mereka akan memasuki pertempuran sampai mati. Ini sangat berbeda dari binatang surgawi lainnya. Sinar guntur muncul di bawah kaki binatang guntur Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, ia langsung menyerang binatang guntur dari kuil surgawi Guntur. Mata Thunder Beast itu menunjukkan sedikit kepanikan. Garis keturunannya tidak murni, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur binatang lainnya sangat kuat. Namun, martabat jiwanya membuatnya menolak untuk diinjak, jadi ia mengeluarkan raungan lagi dan bergegas tanpa bergeming. Semburan guntur bergema di seluruh negeri saat kedua binatang guntur memulai pertempuran sengit mereka. Pada saat ini, dunia seolah-olah bergetar dan segalanya redup. Ini, binatang guntur bertanduk perak. Pandangan Daois Guntur tertuju pada tanduk perak pada Thunder Beast milik Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Memiliki binatang guntur dan fasih dalam mantra guntur. Wajah Daois Guntur dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tidak diperintahkan untuk datang dan memastikan bahwa tidak ada utusan dari kuil surgawi Guntur yang datang ke sini 70 tahun yang lalu, maka dia juga akan berpikir bahwa Wang Lin adalah utusan dari kuil surgawi Guntur. Kuil surgawi Guntur memang memiliki binatang guntur bertanduk perak, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan mereka semua berada di tangan utusan administratif tingkat surga. Jika dia bisa mendapatkan binatang guntur bertanduk perak, statusnya di kuil surgawi Guntur akan meningkat pesat. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan saat dia melihat tanduk pada binatang guntur. Dia kemudian menatap langsung ke arah Wang Lin dan tidak lagi ragu-ragu. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian kedua tangannya tiba-tiba menyatu. Ketika dia memisahkan mereka, ada kilatan cahaya yang kuat dan pedang petir perak terbentuk. Saat petir bergerak menembus pedang, tangan kanan Daois Guntur membentuk segel dan menunjuk ke arah boneka itu. Pedang panjang perak terbang dari Daois Guntur menuju boneka penjaga langit. Selama aku membunuh orang ini, Thunder Beast yang tidak memiliki pemilik ini akan menjadi milikku. Setelah Daois Guntur melemparkan pedang terbang itu, dia menyerang. Tangannya terbuka dan dia berteriak, pembalasan alam surgawi Guntur. Sinar petir ungu tiba-tiba muncul di tangannya dan berubah menjadi jaring. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, tapi pupil matanya sedikit menyusut. Daois Guntur ini layak menjadi seorang kultivator yin ilusi.
Tubuhnya tidak hanya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, tetapi kendalinya terhadap Guntur juga sangat mengejutkan. Saya khawatir domain orang ini juga terkait dengan Guntur. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya menyentuh tas pegangan dan sikat surgawi emas segera muncul di tangannya. Wang Lin melambaikan kuas di udara dan sebuah simbol tiba-tiba muncul. Dia tidak berhenti tetapi melanjutkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba-tiba melakukan 7 pukulan. 7 pukulan adalah batasnya. Dia harus membagi sebagian jiwa asalnya untuk setiap pukulan, dan dengan 7 pukulan, dia sudah membagi jiwa asalnya 7 kali. Setelah jiwa asal Wang Lin menyerap naga guntur kuno, itu berubah. Sekarang 7 bagian jiwa asalnya berada di dalam simbol itu tidak lagi memancarkan cahaya keemasan tetapi cahaya putih yang dipenuhi guntur. Kali ini tidak hanya memancarkan tekanan surgawi, tekanan guntur surgawi juga hadir. Pada saat simbol itu selesai dibuat, terdengar suara berderak yang berasal dari petir yang melewatinya. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meledak seperti badai dari simbol itu. Tekanan ini adalah kekuatan sebenarnya dari guntur surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra petir pada umumnya. Saat kekuatan guntur surgawi ini muncul, bahkan 2 binatang guntur yang bertarung tidak jauh dari sana berhenti dan menoleh. Dengan kesadaran mereka akan guntur, mereka dengan jelas merasakan bahwa guntur itu mengandung jejak guntur surgawi kuno. Guntur surgawi kuno ini berasal dari naga guntur kuno. Naga petir kuno pernah mengendalikan guntur untuk langit dan memperoleh kekuatan untuk mengendalikan guntur surgawi. Setelah Wang Lin melahap naga guntur kuno, secara bertahap ia menyatu dengan jiwa asalnya dan dia mendapatkan kekuatan itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa guntur dari jiwa asal Wang Lin berada di atas semua guntur lainnya di dunia. Jika Daois guntur menggunakan mantra lain, dia akan baik-baik saja, tetapi jika dia menghadapi Wang Lin dengan mantra guntur, tidak ada peluang baginya untuk menang. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, namun itu tidak cukup tinggi. Dia harus berada di langkah kedua untuk menang. Wang Lin memiliki keunggulan mutlak dalam hal guntur, dan tidak ada mantra guntur di dunia yang dapat melukainya. Dengan kata lain, Wang Lin adalah naga petir yang hidup. Setelah menggambar simbol 7 pukulan, sikatnya dengan lembut mengetuk simbol itu dan terbang menuju Daois guntur. Ekspresi Daois guntur suram. Dia mengatupkan giginya dan mendorong guntur itu dengan telapak tangannya hingga bertemu dengan simbol itu. Ledakan. Simbol itu runtuh, membawa kekuatan tak berujung bersama dengan 7 bagian jiwa asal Wang Lin, dan langsung tercetak pada Daois guntur. Petir ungu di tangannya segera hancur dan dia menyemprotkan seteguk darah sebelum mundur seperti orang gila. Boom, 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 boom. Setiap ledakan adalah sebagian dari jiwa asal yang bergema di dalam tubuh Daois guntur. Dia terus batuk darah sambil terus mundur. Ketika bagian terakhir dari jiwa asal selesai bergema, wajah Daois guntur pucat dan dia sudah mundur 1000 kaki. Keterkejutan di matanya sangat mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikalahkan oleh mantra petir. Dia bahkan punya perasaan bahwa jika dia dibandingkan dengan musuhnya, Sumu ini adalah utusan sebenarnya dari alam surgawi guntur dan dia adalah yang palsu. Rasa kebingungan ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi semakin suram. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Daois guntur ini memang seorang kultivator yin ilusi. Setelah terkena simbol tersebut, dia hanya terluka dan intinya tidak terpengaruh. Energi spiritual surgawi pihak lain terlalu kuat, dan bahkan ada jejak energi asal yang tercampur di dalamnya. Ketika guntur memasuki tubuh Daois guntur, ia terus-menerus dibubarkan oleh kekuatan ini. Kamu sangat kuat. Saya kira Anda berada dalam pengasingan di planet Ranyun untuk memahami wilayah kekuasaan Anda. Jika diberi waktu 100 tahun lagi, mungkin kamu akan menjadi lebih kuat dariku. Jika tingkat kultivasi Anda sama dengan saya pasti akan mati, tetapi sayangnya, kultivasi Anda berhenti pada langkah pertama. Daois guntur menarik napas dalam-dalam dan semua lukanya segera pulih. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi asal dunia di tubuh orang lain tampaknya sedikit berkurang. Pendeta Tao Petir berkata dengan nada yang berat, "Aku akan bertanya kepadamu sekali lagi, serahkan binatang guntur bertanduk perak dan bonekanya, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini." Mantra yang saya gunakan hanyalah mantra biasa, tetapi jika Anda tetap keras kepala, saya akan menggunakan mantra energi asal yang eksklusif untuk kultivator langkah kedua. Kamu tidak akan bisa menolaknya. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan sebuah pedang besar muncul di genggamannya.
Dia dengan tenang berkata, "Serang, biarkan aku merasakan mantra energi asal seorang kultivator yin ilusi." Entah itu leluhur keluarga Huan, atau Qian Kuizi, atau Daois Guntur, Wang Lin menemukan satu kesamaan di antara mereka bertiga, dan itu adalah energi asal. Jelas sekali bahwa energi asal ini adalah kunci dari kultivator langkah kedua. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya Wang Lin secara pribadi melawan seorang kultivator ilusori yin. Kemampuan pemulihan yang kuat dari seorang kultivator ilusori yin membuat hati Wang Lin muram. Pandangan Daois Guntur melewati Wang Lin dan mendarat pada Wang Ping dan Qing Yi. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, "Kamu menyerah memahami wilayah kekuasaanmu untuk orang mati." Ini sangat membingungkan orang tua ini. Wang Lin tiba-tiba mendongak, memperlihatkan mata merah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan dingin berkata, "Diam." Episode 703 Mantra Langkah Kedua. Mata Daois Guntur berbinar. Untuk pertama kalinya dia menggunakan mantra dengan matanya untuk melihat Wang Ping. Di bawah tatapan ini, tubuh Wang Ping terasa dingin. Seolah-olah tubuhnya tidak memiliki rahasia sama sekali dan sepenuhnya diketahui oleh pihak lain. Kekuatan Wang Lin telah menyentuh keuntungan dari Daois Guntur. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak ingin menggunakan mantra energi asal, karena energi asal terlalu langka. Dengan tingkat kultivasinya, kecuali dalam situasi hidup dan mati, dia tidak mau menggunakan mantra energi asal. Lagi pula, semakin sering dia menggunakannya, semakin lama dia berada di tahap ilusori yin. Jika dia tidak bisa menerobos setelah 1000 tahun, kultivasinya akan berhenti berkembang selamanya. Dia memiliki waktu kurang dari 300 tahun lagi, jadi dia tidak mau menggunakan mantra energi asal dengan santai. Yang paling dia takuti adalah guntur Wang Lin. Daois Guntur menyimpulkan bahwa guntur itu terkait dengan domain orang ini. Jika dia bisa menghancurkan domain orang ini, mungkin dia bisa menang tanpa menggunakan mantra asal. Biarkan orang tua ini melihat sekali lagi. Jadi awalnya adalah jiwa yang kesal. Saya pikir ada masalah. Bagaimana mungkin manusia fana menolak akal ilahi saya? Awalnya kupikir itu bonekanya, tapi sepertinya aku salah. Daois Guntur tertawa, dan ada sedikit kebencian dalam kata-katanya. Namun, pupil matanya menyusut dan dia menghentikan perkataannya. Tatapannya ke arah Wang Ping mengungkapkan rasa takut yang kuat. Ini adalah energi pedang. Energi pedang ini terlalu menakutkan. Daois Guntur tersentak dan segera mundur dengan kulit kepalanya terasa mati rasa. Mantra tadi memungkinkan dia untuk melihat dua sinar energi pedang di dalam tubuh Wang Ping. Orang gila. Orang ini gila. Dia sebenarnya menggunakan energi pedang semacam ini untuk membentuk daging hanya untuk pecahan jiwa. Orang tua ini tidak bisa bertarung kali ini. Aku harus segera mundur. Tubuh Daois Guntur bergetar dan tanpa ragu-ragu dia dengan cepat mundur menuju Thunder Beast. Dua helai energi pedang di dalam Wang Ping benar-benar membuatnya takut. Wang Ping diam-diam merenung sambil menatap punggung ayahnya, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mata Wang Lin memerah saat dia menatap Daois Guntur, yang berusaha melarikan diri. Jika bukan karena pedang energi Ling Tianhou tidak ada di tubuhnya, dia akan melepaskan semuanya untuk membunuh orang ini. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan menebas. Sebagian energi asal yang menyatu dengan jiwa asalnya memasuki pedang. Saat Daois Guntur mundur, ekspresinya berubah sekali lagi. Dia merasakan aura mengerikan turun dari langit. Mantra energi asal. Bagaimana kamu bisa menggunakan mantra energi asal? Saat ekspresi Daois Guntur berubah, dia merasakan krisis hidup dan mati. Daois Guntur lebih rendah daripada leluhur keluarga Huan. Bagaimanapun, tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan pada awalnya berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Meskipun tingkat kultivasinya turun, dia masih jauh lebih kuat daripada kultivator Yin dan yang biasa. Merasakan krisis, jarinya menunjuk di antara alisnya dan matanya mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih ini lembut, dan mengandung sedikit energi asal dunia. Dalam sekejap, sebagian energi asal keluar dari tubuh Daois Guntur dan keluar dari atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan aura yang samar-samar terlihat memenuhi dunia. Wajah Daois Guntur pucat. Sudah jelas bahwa menggunakan mantra energi asal merupakan beban besar baginya. Daois Guntur berteriak, "Tungku guntur energi asal." Lebih banyak energi asal keluar dari kepalanya dan kemudian dunia berubah. Ini adalah perubahan nyata dan bukan sekedar ilusi. Langit perlahan turun dan segalanya mulai tenggelam. Bumi mulai bangkit. Ada semburan suara gemuruh saat tanah di bawah Daois Guntur terus bergetar.
Perubahan langit dan bumi selesai dalam sekejap. Pada saat ini, tidak ada lagi langit atau bumi, hanya tungku biru besar. Langit dan bumi telah berubah menjadi tungku raksasa. Langit adalah penutupnya sedangkan bumi adalah tubuhnya. Ini adalah mantra energi asal. Pada saat ini, binatang guntur dari kuil surgawi guntur mengeluarkan suara gemuruh. Ia menyeret tubuhnya yang terluka, berubah menjadi sambaran petir, dan mendarat di tungku. Segera, ukiran yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di tungku aslinya yang kosong. Itu adalah ukiran binatang guntur. Sumu, ini mantra energi asal orang tua ini. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan hidup. Dunia telah berubah menjadi tungku, dan pada saat ini, suara Daois guntur bagaikan kekuatan surga. Guntur bergemuruh di dalam tungku raksasa dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana di dunia tanpa batas ini. Tungku yang dibentuk oleh dunia itu seperti oven, dan mulai memurnikan segala sesuatu di dalamnya seiring dengan semakin banyaknya sambaran petir yang muncul. Pedang di tangan Wang Lin jatuh begitu saja. Aura aneh yang kini berisi hukum dunia memenuhi seluruh tungku. Apa yang dipotongnya bukanlah benda material apapun melainkan hukum dunia ini. Sambaran guntur terus menimpa Wang Lin. Guntur ini tidak lahir dari surga tetapi dari mantra Daois guntur. Selain guntur, mereka juga berisi daunnya. Ketika Heavenly Chop mendarat, tungku berubah menjadi ilusi di mata Wang Lin. Ada untaian garis biru yang mengelilingi area tersebut, dan untaian inilah yang membentuk tungku. Pedang itu ditebang dan untaian biru itu dengan cepat roboh. Erangan teredam dari Daois guntur datang dari dunia, dan pada saat yang sama, lebih banyak energi asal mengalir keluar dari tubuhnya untuk menjaga integritas tungku. Tak lama setelah itu, lebih banyak lagi guntur Dao yang turun. Setiap baut yang menimpa Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Jika bukan karena jiwa asalnya berubah, guntur Dao sebanyak ini akan menyebabkan tubuhnya lenyap tanpa jejak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada saat ini, boneka penjaga langit, yang juga berada di dalam tungku, mulai mengayunkan tinjunya seperti orang gila. Itu membombardir seluruh area, membuat seluruh dunia tampak bergetar. Meskipun guntur di sini kuat, daging bonekanya bahkan lebih kuat, sehingga guntur tidak dapat merusaknya sama sekali. Setiap pukulan dari boneka itu setara dengan serangan seorang kultivator ilusori yin saat mereka mendarat di tungku. Ini adalah ancaman terbesar bagi Daois guntur. Hampir seperti respons terhadap boneka penjaga langit, binatang guntur itu meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya terang dan kemudian sepotong emas keluar dari tanduk peraknya. Petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Guntur menyebabkan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat tungku bergetar semakin keras. Erangan teredam Daois guntur bergema sekali lagi dan sejumlah besar energi asal terbang keluar dari tubuhnya sekali lagi ke dalam tungku besar. Perbaiki untuk orang tua ini. Episode 704 siklus reinkarnasi berakhir. Sebuah suara mengerikan bergema. Saat guntur Dao turun ke dalam tungku, nyala api ungu muncul. Dalam sekejap, lautan api muncul di dalam tungku. Kombinasi guntur dan api jauh lebih kuat. Ekspresi Wang Lin muram. Energi asal di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan milik orang tua itu, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Heavenly Chop. Seperti yang dikatakan nenek moyang keluarga Huan, jika Wang Lin berada pada langkah kedua, atau bahkan pada tahap Yin dan Yang, kekuatan Heavenly Chop-nya akan meningkat secara eksponensial. Matanya berbinar saat dia menyingkirkan pedang surgawi dan melihat ke arah binatang guntur. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar simbol yang sangat rumit. Simbol ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan seolah-olah sudah ada sejak lama. Saat simbol ini muncul, binatang guntur terkejut, dan ia menoleh ke arah Wang Lin. Segel ketiga, buka. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu menembus semua guntur dan kilat sebelum membekas di dahi binatang guntur. Tubuh Thunder Beast bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan kemudian mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat tubuhnya bergetar, sederet duri keluar dari punggungnya. Duri-duri ganas ini memancarkan kilatan dingin, dan kilat yang kuat menyambar di antara mereka. Aura menakutkan tiba-tiba muncul di dalam tungku. Aura ini mengandung kekuatan yang menantang surga. Jika ia berani menentang langit, maka tidak perlu menyebutkan mantra energi asal ini. Tubuh Thunder Beast tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Petir perak yang bergerak di seluruh Thunder Beast berubah menjadi hitam. Petir hitam membawa aura destruktif saat tiba-tiba keluar dari tubuh binatang guntur.
Binatang itu mengeluarkan raungan lagi, lalu terbang ke langit dan bahasa binatang yang rumit keluar dari mulutnya. Hal ini membuat binatang guntur dari kuil surgawi guntur mulai gemetar. Ia keluar dari tungku dan berbaring di tanah dengan tunduk, tidak berani melihat ke atas. Sebelumnya, ia merasa bahwa Thunder Beast lainnya hanya sedikit lebih kuat dari dirinya, namun harga dirinya membuatnya berani bertarung. Namun, ketakutan yang mendalam datang dari jiwanya kali ini. Binatang guntur lainnya tiba-tiba berubah menjadi leluhurnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolaknya. Setelah binatang guntur melepaskan segel ketiga, tubuhnya ditutupi oleh petir. Pada saat ini, jumlah petir mencapai puncaknya dan petir hitam mulai menyebar. Badai petir hitam meluas dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tubuh penjaga langit mulai mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan perlahan berubah menjadi merah dan kemudian oranye, dan kekuatan yang dikandungnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Badai petir menutupi seluruh tungku dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan retakan ini terus meluas. Ledakan. Pukulan penjaga langit itu mendarat di tungku, menyebabkan semakin banyak retakan yang muncul. Kekuatan yang kuat menyebar kemana-mana, dan energi asal Daois guntur melonjak ke dalam tungku seperti orang gila. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit atas penggunaan energi asal, karena ini adalah pertempuran tersulit yang dia alami sejak menjadi utusan kuil surgawi guntur. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, kecepatan energi asalnya memasuki tungku tidak dapat menandingi kekuatan gabungan dari binatang guntur setelah segel ketiga dilepaskan dan boneka penjaga langit. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak mengambil pedang besar itu tetapi mengangkat jarinya dan tanpa ampun menebasnya. Potongan surgawi, gemuruh. Ledakan yang tak terlukiskan menggema di langit dan bumi. Tungku raksasa itu tiba-tiba meledak. Ada kilat hitam di setiap pecahan, dan kemudian terjadi serangkaian ledakan lainnya saat pecahan itu meledak sekali lagi. Ekspresi Wang Lin pucat pasi. Setelah menggunakan dua Heavenly Chops, energi asalnya benar-benar rendah, hampir sampai tingkat kultivasinya turun. Jika dia kehilangan sedikit pun, tingkat kultivasinya mungkin akan turun. Tubuhnya berkedip dan dunia di sekitarnya kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Meski wajahnya pucat, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Daois guntur muncul di udara. Dia batuk seteguk darah dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia takut. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang begitu aneh. Meskipun musuh hanyalah seorang kultivator langkah pertama, semua mantra dan harta yang dimilikinya membuat kulit kepalanya mati rasa dan kedua sinar energi pedang itu membuatnya hanya membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melarikan diri lebih cepat. Boneka penjaga langit dengan cepat mengejar Daois guntur. Binatang guntur mengeluarkan suara gemuruh dan juga mengikuti penjaga langit itu dari dekat. Mereka secara bertahap menghilang di cakrawala. Wang Ping dengan lembut berkata, "Ayah. Apakah yang dia katakan itu benar?" Dalam pertempuran tadi, Daois petir tidak memasukkan Wang Ping dan King Yi ke dalam mantranya, karena dia tidak berani memprovokasi dua sinar energi pedang di dalam Wang Ping. Ekspresi Wang Lin sangat pucat. Dia perlahan berbalik dan menatap Wang Ping. Setelah sekian lama, dia mengangguk. Wang Ping menatap ayah ini dan tersenyum tipis. Senyuman ini benar-benar tanpa beban, dan dia dengan tenang berkata, "Ayah, apakah ini alasan sebenarnya ayah tidak mengizinkan saya berkultivasi dan mengapa saya masih belum memiliki anak dengan King Yi? Karena aku sudah mati." Mata Wang Lin menunjukkan kesedihan saat dia menatap Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu belum mati." Wang Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah mengajariku bahwa jika aku bertemu gunung, aku bisa mendakinya. Jika saya bertemu sungai, saya bisa menyeberanginya. Bahkan jika aku bertemu surga, aku bisa berjalan menantang melawannya. Ayah, terima kasih. Sebenarnya saya sudah memiliki jawaban atas pertanyaan ini sejak lama, namun saya tidak berani menghadapinya, untuk memastikannya. Mengapa saya tidak dapat berkultivasi? Mengapa saya tidak dapat mempunyai ahli waris? Mengapa saya tidak pernah sakit selama lebih dari 70 tahun? Saya bahkan belum pernah merasa lelah sebelumnya. Kenapa aku bisa dengan jelas merasakan akhir hidupku telah tiba sementara tubuhku tidak merasakan apa-apa? Aku akhirnya mengerti sekarang. Wang Ping memandang Wang Lin. Senyumannya menunjukkan sifat riangnya, tapi ada sedikit keengganan di dalamnya. Ayah, aku, Wang Ping, tidak punya ibu, hanya ayah. Terima kasih telah menemaniku. Wang Ping merasakan matanya berair, tetapi ternyata dia tidak meneteskan air mata.
Ternyata aku bahkan tidak punya air mata. Wang Ping dengan getir menatap ayahnya dan dengan lembut berkata, "Ayah, berhati-hatilah. Ping Er gagal menepati janji untuk menemanimu selama beberapa generasi." Kesedihan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah Liu Mei menyerahkan Wang Ping kepadanya, dia memberi obat kepada Wang Ping dan menggunakan gunturnya sendiri untuk membantu menyembuhkannya. Namun, pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Wang Ping sudah lama meninggal. Kehidupan manusia sangat singkat, begitu pula dengan roh yang penuh kebencian. Yang ada hanyalah secuil jiwa yang dikelilingi kebencian, sehingga tidak bisa kembali ke siklus reinkarnasi. Ini adalah bentuk sebenarnya dari semangat kebencian. Apa yang diberikan Liu Mei kepada Wang Lin adalah pecahan jiwanya. Fragmen jiwa ini tidak dapat diolah karena tidak dapat diolah. Jika mencoba berkultivasi, aura kebencian akan aktif dan hilang sama sekali. Wang Ping tidak dapat berkultivasi secara rahasia dari Wang Lin, karena tubuhnya terbuat dari energi pedang. Menggunakan satu sinar energi pedang untuk membentuk daging dan sinar energi pedang lainnya untuk melindungi jiwa, inilah Wang Ping. Pertumbuhan ini dilakukan hanya dengan mantra. Lebih dari 70 tahun kehidupan, semua pertumbuhan Wang Ping disebabkan oleh mantra surgawi Wang Lin. Wang Lin berbisik, "Janjimu akan terkabul, percayalah." Wang Ping memandang ayahnya sambil memegang tangan Qing Yi dan dengan lembut berkata, "Ayah, lepaskan Qing Yi." Dia berbalik dan menatap Qing Yi dengan penuh arti. Dia memperlihatkan senyuman lembut dan dengan lembut berkata, "Jika ada kehidupan setelah kematian, jika aku bereinkarnasi, aku akan datang dan menemukanmu, Qing Yi." Saat air mata jatuh di pipi Qing Yi, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Wang Ping menggelengkan kepalanya sambil melihat ke langit dan dengan lembut berkata, "Ayah, Qing Yi, aku pergi." Mata Wang Ping menunjukkan rasa keengganan yang kuat. Dia ingin bersama Qing Yi dan menemani ayahnya selamanya. Selamanya. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah kembali ke masa kecilnya. Selama 19 tahun dia tinggal di desa pegunungan, dia meminum obat tersebut dan menunjukkan senyuman bahagia. "Ayah, obatnya sangat pahit." Dia sepertinya melihat ayahnya menggunakan mantra untuk menghilangkan aura kebencian di tubuhnya setiap malam. Dia dapat melihat bahwa obat tersebut tidak diserap oleh tubuhnya tetapi oleh jiwanya. Karena tubuhnya tidak bisa menyerap obat. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa tubuhnya adalah pancaran energi pedang emas. Dia juga bisa melihat ada sinar energi pedang emas lain yang menyelimuti jiwanya. "Pantas saja aku selalu bermimpi berada di dunia emas semasa kecilku." Mata Wang Ping terpejam. Pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi sinar energi pedang yang berdiri di samping Wang Lin. Setelah itu, sinar energi pedang lainnya muncul. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih yang mengambang dengan tenang di sana. Ada benang hitam bergerak di dalam bola putih. Benang hitam ini adalah bagian terakhir dari kebencian. Wang Lin menatap bola cahaya putih untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka bola tersebut. Benang hitam itu menghilang. Setelah mengalami satu siklus reinkarnasi, semua kebencian anak Wang Lin akhirnya sirna. Air mata keluar dari matanya saat dia dengan lembut memegang bola cahaya seolah-olah dia sedang menggendong bayi saat itu. Angin mulai bertiup, dan bola cahaya menunjukkan tanda-tanda menghilang, tapi Wang Lin tidak melepaskannya. Wang Lin tahu bahwa jika dia melepaskannya, Wang Ping yang telah dimurnikan akan kembali ke siklus reinkarnasi. "Ping Er, janjimu akan terkabul." Wang Lin mengambil bola cahaya dan menekannya di antara alisnya. Ia memasuki mutiara penentang surga dan beristirahat di sebelah jiwa Limuan yang baru lahir. "Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er." Wang Lin berbalik dan berjalan ke kejauhan. "Ayah." Qing Yi berlutut di tanah. Kesedihan di matanya tidak lebih lemah dari mata Wang Lin. Mata Qing Yi berkaca-kaca saat dia dengan lembut berkata, "Ayah, saya punya janji dengan Wang Ping. Biarpun ke akhirat, aku akan menemaninya. Bawalah aku pergi bersamamu, meski hanya sebagai pecahan jiwa. Aku akan pergi kemana saja selama aku bisa menemani Wang Ping." "Ayah, ayahlah yang menyuruhku untuk selalu menemani Wang Ping. Kamu tidak akan menyesalinya." "Tidak ada penyesalan." Wang Lin pergi, dan bersamanya ada jiwa Qing Yi yang tidak menyesal. Di bawah matahari terbenam, tubuh lamanya berangsur-angsur berubah. Rambutnya tidak lagi beruban dan menjadi hitam. Punggungnya yang sedikit bungkuk perlahan menjadi lurus. Wang Lin dari 70 tahun yang lalu perlahan berjalan menuju kehampaan. Siklus reinkarnasi berakhir. Episode 705 Penjaga Langit Kedua. Tidak jauh dari situ, binatang guntur masih tergeletak di tanah, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar.
Setelah melihat sosok Wang Lin menghilang ke dalam kehampaan, ia ragu-ragu sebelum mengikuti Wang Lin. Dalam kehampaan, rambut hitam Wang Lin bergerak tanpa angin. Tidak ada suka atau duka di matanya. Seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia ini. Wang Ping bukan satu-satunya yang mengalami siklus reinkarnasi, Wang Lin sendiri juga mengalaminya. Kultivasinya telah menembus tahap awal Ascendan dan mencapai tahap pertengahan Ascendan. Wilayah kekuasaannya juga menerobos ke tahap akhir Ascendan selama siklus reinkarnasi ini. Dengan batu giok surgawi yang cukup, Wang Lin yakin bisa menjadi kultivator Ascendan tahap akhir yang sesungguhnya. Jika menyangkut kultivator Yin dan Yang, meskipun saya bisa menang melawan kultivator Yin ilusi, pertarungannya akan sangat sulit, dan setiap pertarungan akan mengeluarkan energi asal yang berharga. Saat ini energi asalku sudah mencapai batasnya, jadi tidak sedikit pun yang bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk kultivator korporeal Yang, saya bukan tandingannya. Jika aku bertemu dengannya, aku harus segera melarikan diri. Wang Lin mulai merenung. Perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua memang merupakan sebuah kesenjangan besar yang tidak dapat dengan mudah dilintasi. Bahkan jika kultivasiku mencapai tahap akhir Ascendan, tanpa energi asal, aku bukanlah tandingan para kultivator Yin dan Yang. Tapi bagaimana cara mendapatkan energi asal? Wang Lin melangkah menuju kehampaan dan dengan cepat menerobos atmosfer, menyerbu bintang-bintang menuju tempat boneka surgawi dan binatang guntur pergi. Di belakangnya, binatang guntur dari kuil surgawi guntur masih mengikutinya tetapi menjaga jarak tertentu. Hal yang paling penting sekarang adalah mendapatkan cukup batu giok langit dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan energi asal saya. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan tatapan tegas. Di antara bintang-bintang, dia menamparkan tas pegangannya dan kompas bintang segera terbang keluar. Dia duduk di atas cahaya perak dan terbang di antara bintang-bintang. Thunder Beast di belakangnya terkejut, lalu berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Wang Lin sudah tahu bahwa Thunder Beast mengikutinya. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh menuju tempat penjaga langit itu berada. Cahaya perak membentang melintasi angkasa saat bergerak menembus bintang-bintang seperti pelangi. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengar suara ledakan. Tidak jauh dari situ, Daois Guntur berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia memiliki sambaran petir di tangannya saat dia bertarung dengan boneka surgawi, tapi dia terus-menerus didorong mundur. Di sampingnya ada binatang guntur yang segel ketiganya telah dilepaskan. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu seperti orang gila, klaksonnya melepaskan sambaran petir yang kuat. Hal ini membuat Daois Guntur harus menghindar dengan cepat setiap saat, membuat wajahnya pucat dan menunjukkan sedikit keputusasaan. Daois Guntur melihat cahaya perak mendekat dari kejauhan, dan ketika dia menyadari itu adalah Wang Lin, keputusasaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia telah menggunakan sebagian besar energi asal dalam tubuhnya, dan jika dia menggunakannya lagi, tingkat kultivasinya akan turun dan dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap korporeal Yang. Selain itu, dia sangat takut, terutama pada dua sinar energi pedang itu. Mata Wang Lin dingin. Dia harus membunuh Daois Guntur ini. Orang ini adalah utusan dari kuil surgawi Guntur. Jika dia tidak dibunuh dan dibiarkan melarikan diri, maka akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Wang Lin menamparkan tasnya dan 7 pedang berharga terbang keluar, membentuk formasi pedang 7 bintang. Pedang ini bersiul ke arah Daois Guntur. Boneka penjaga langit memancarkan cahaya oranye saat dia melayangkan pukulan ke arah Daois Guntur, mendorongnya mundur. Tanduk binatang guntur di belakangnya mengeluarkan suara mendesis, dan kemudian sambaran petir menyerang langsung ke punggung Daois Guntur. Ekspresi Daois Guntur berubah suram. Sepanjang perjalanan ke sini, binatang dan boneka ini terus-menerus menyerangnya seperti ini, sehingga mustahil untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Selain itu, meskipun dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa tanpa binatang guntur, kecepatannya jelas lebih lambat. Pada saat ini, formasi pedang bintang 7 tiba dan mengepung Daois Guntur. Saat energi pedang mengalir ke tubuh ini, Daois Guntur mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya. Setelah menghancurkannya, guntur dan kilat terbang ke sekelilingnya, membentuk penghalang. Formasi pedang bintang 7 menusuk penghalang, menyebabkan serangkaian ledakan meledak. Penghalang guntur bergetar hebat. Di dalam, Daois Guntur menatap Wang Lin dan segera berkata, "Rekan kultivator Su, saya ceroboh dalam masalah ini, tapi mengapa memaksakannya sejauh ini?"
Saya adalah anggota kuil surgawi Guntur, jadi jika rekan kultivator membunuh saya, Anda akan kesulitan bergerak di sistem bintang seluruh langit. Jika aku tidak membunuhmu, aku masih akan kesulitan untuk bergerak di sistem bintang seluruh langit. Kata Wang Lin dengan suara dingin. Kemudian dia menamparkan tasnya, menyebabkan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera selebar 30 kaki itu mengeluarkan ratapan seram yang bisa mengguncang jiwa asal seseorang. Dengan satu goyangan, semua pecahan jiwa terbang keluar. Di antara mereka, belum lagi fragmen jiwa transformasi jiwa, bahkan ada beberapa fragmen jiwa ascendan. Setelah jiwa keempat kembali, meskipun jumlah fragmen jiwa biasa masih belum mencapai 1 miliar, kekuatan bendera saat ini bahkan lebih kuat daripada di planet Suzaku. Lagi pula, ada terlalu banyak fragmen jiwa dari para kultivator yang kuat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengelilingi area tersebut. Kemudian pecahan jiwa yang kuat semuanya menyatu, membentuk 3 jiwa utama-utama. Jiwa utama pertama adalah kilin hitam yang besar. Matanya memancarkan tatapan dingin dan sangat galak. Jiwa utama kedua adalah raksasa hitam setinggi 30 kaki. Tubuhnya mengeluarkan energi jiwa yang kaya dan mengeluarkan aura yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Jiwa utama ketiga adalah jarum kecil berwarna hitam. Hampir tidak terlihat. Bahkan jika seseorang memeriksa dengan akal ilahi mereka akan kesulitan untuk menyadari keberadaannya. Tubuh utamanya adalah jiwa keempat yang paling misterius. Ketiga jiwa utama-utama ini adalah perpaduan dari semua fragmen jiwa di dalam bendera. Ini adalah mantra paling kuat yang bisa digunakan Wang Lin dengan bendera 1 miliar jiwa saat ini. Wang Lin berteriak, "Bunuh!" 3 jiwa utama-utama segera bergegas dan mulai menyerang penghalang Guntur bersama dengan boneka penjaga langit, binatang Guntur, dan formasi pedang bintang 7. Murid Daois Guntur menyusut, lalu ekspresinya menjadi pucat dan keputusasaannya menjadi semakin kuat. Boneka dan binatang Guntur sudah sulit dia tangani, dan sekarang 3 jiwa yang kuat telah muncul. Daois Guntur percaya dia akan terbunuh dalam beberapa saat setelah penghalang itu rusak. "Sumu, jangan paksa aku. Semua utusan kuil surgawi Guntur memiliki mantra penyelamat jiwa. Paling-paling, aku akan mengorbankan umurku." Mata Daois Guntur memerah saat dia menatap Wang Lin. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Menggunakan mantra itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia memiliki energi asal yang cukup, tapi jika tidak, itu akan menghabiskan umurnya. Dalam hal ini, umurnya tidak hanya akan lebih pendek, kultivasinya akan jatuh ke tahap transformasi jiwa karena energi asalnya telah habis. Yang terpenting, dia tidak yakin bahwa dia bisa menyakiti Wang Lin dengan harta yang menyelamatkan nyawa. Kedua sinar energi pedang itu paling membuatnya takut dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Begitu dia menggunakan mantra penyelamat nyawa, dia takut satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Kamulah yang memaksaku dan bukan aku yang memaksamu." Daois Guntur dengan getir berkata, "Tidak ada kebencian yang tidak dapat dipecahkan di antara kita. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku?" Wang Lin menatap Daois Guntur di dalam penghalang. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Kenali aku sebagai tuanmu dan biarkan aku meninggalkan jejak padamu." Pendeta Tao Guntur merenung. Pada saat ini, penghalang di sekelilingnya bergetar hebat akibat serangan dari luar dan hampir runtuh. Daois Guntur mengatupkan giginya dan berkata, "Oke, orang tua ini setuju." Hatinya berubah menjadi ganas dan dia berpikir, tingkat kultivasi orang ini tidak lebih tinggi dari saya. Bahkan jika dia mencantumkan lelaki tua ini sebagai budaknya, itu tidak akan bertahan lama. Setelah ini, saya memulihkan kultivasi saya akan melarikan diri dan melaporkannya ke kuil surgawi Guntur. Kemudian kuil surgawi Guntur akan mengirim orang untuk membunuhnya untuk meredakan amarahku. Wang Lin perlahan berkata, "Buka penghalangnya." Daois Guntur ragu-ragu sejenak. Penghalang itu akan runtuh. Matanya berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan penghalang itu segera menghilang. Saat itu menghilang, jantung Daois Guntur melonjak. Formasi pedang bintang 7 berada tepat di sampingnya dan tinju boneka penjaga langit itu berhenti 3 inci darinya. Mata binatang Guntur mengeluarkan petir yang mengeluarkan suara letupan, dan matanya tidak ramah. 3 jiwa utama-utama berputar-putar dan sesekali mengarahkan tatapan dingin ke arah Daois Guntur. Saat Wang Lin menatap Daois Guntur, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera pembatasan berkibar. Wang Lin mengibarkan bendera dan semua pembatasan berkibar, membentuk formasi pembatasan emas di hadapan Wang Lin.
Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke formasi pembatasan. Formasi pembatasan memancarkan cahaya keemasan sebelum terbang langsung ke arah Daois Guntur. Daois Guntur tidak mengelak tetapi mengatupkan giginya dan membiarkannya masuk di antara alisnya. Formasi pembatasan menembus tubuhnya dan langsung menuju jiwa asalnya. Saat bersentuhan dengan jiwa asal, formasi pembatasan meleleh dan sepenuhnya mengelilingi jiwa asalnya. Ketika dia melihat ini, dia berpikir, pembatasan ini agak aneh, tetapi tidak ada batasan yang dapat menahan dampak energi asal. Setelah energi asal orang tuanya pulih, aku akan menghancurkan formasinya. Ini hanya langkah pertama dari pembatasan, masih ada langkah kedua. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia melangkah ke kompas bintang dan terbang ke kejauhan. Daois Guntur harus mengikuti. Dengan banyaknya bahaya di sekelilingnya, dia harus mengikutinya. Dari jauh, binatang guntur dari kuil surgawi Guntur melihat ini. Ia ragu-ragu sebentar dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Mendengus dingin Wang Lin datang dari kehampaan, menyebabkan binatang guntur bergetar. Menjadi terlalu takut untuk melarikan diri, jadi ia mengikuti Wang Lin. Ketika dia datang mengejar Daois Guntur, Wang Lin memperhatikan bahwa ada planet abu-abu tidak jauh dari sana. Ini adalah planet yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang keluar dari planet ini, dan sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya juga. Kecepatan Wang Lin sangat cepat saat dia menyerang langsung ke planet ini. Tak lama kemudian, dia tiba di atas planet kelabu. Bumi berwarna abu-abu dan badai mengamuk di seluruh planet ini. Itu juga ditutupi dengan gas mematikan yang akan segera membunuh manusia. Setelah mendarat di planet ini, kaki kanan Wang Lin menginjak tanah, dan setelah suara gemuruh yang keras, sebuah jurang muncul. Jari Wang Lin membentuk pedang dan menembakkan sinar energi pedang yang dengan cepat bergerak ke dalam jurang. Segera, sebuah gua baru diukir oleh energi pedang. Wang Lin melangkah ke dalam gua dan Daois Gunturet dipaksa masuk juga. Gua ini sangat besar, dengan total 4 ruangan dan aula besar di tengahnya. Energi pedang masih tertinggal di dinding. Ada juga abu yang berjatuhan dari dinding. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin meniup semua puing-puing di luar gua. Ketika Wang Lin berbalik untuk melihat Daois Guntur, matanya mengungkapkan cahaya misterius dan tak terlihat, dan dia berkata, setelah pembatasan kedua, aku tidak akan membunuhmu. Daois Guntur diam-diam merenung dan melihat bahaya yang masih ada di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia mengangguk. Oke, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan kedua tangannya membentuk banyak segel. Satu persatu, pembatasan terbang dan jatuh ke tubuh Daois Guntur. Pada saat yang sama, Wang Lin berkata, saat saya memasang cetakan saya, Anda tidak boleh menolak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Daois Guntur tetap diam dan menutup matanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Saya ingin melihat pembatasan seperti apa yang dapat Anda terapkan. Tunggu sampai orang tua ini memulihkan energi asalnya, maka saya dapat dengan mudah melanggar batasan apapun. Ekspresi Wang Lin menunjukkan sedikit kesuraman. Hanya dengan memurnikan lelaki tua itu menjadi penjaga surgawi dia bisa merasa aman sepenuhnya. Di matanya, Daois Guntur memenuhi persyaratan untuk disempurnakan menjadi penjaga surgawi. Juga, dengan adanya binatang guntur di luar, dengan menggabungkan keduanya, tingkat keberhasilan akan meningkat banyak. Terlebih lagi, meski gagal, itu tidak masalah, karena tidak akan ada kerugian bagi Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan seteguk energi asal yang berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol jatuh pada Daois Guntur satu per satu. Daois Guntur tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, jantungnya mendengus dingin dan dia menutup matanya sekali lagi. Dia membiarkan energi asal Wang Lin dengan bebas memasuki tubuhnya. Tepat pada saat matanya terpejam, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Sol laser muncul di tangannya dan dia dengan kejam mencambuk Daois Guntur. Daois Guntur membuka matanya sekali lagi dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Kecepatan Wang Lin terlalu cepat, dan cambuknya bahkan lebih cepat. Saat Daois Guntur berbicara, cambuk itu mengenai tubuhnya. Itu tidak hanya terjadi sekali saja. Saat mendarat di tubuhnya, Sol laser diayunkan 6 kali. Dalam sekejap, Daois Guntur dipukul 6 kali. Saat suara cambuk bergema, tubuh Daois Guntur bergetar. Ekspresinya menjadi pucat dan matanya redup. Di belakangnya, jiwa asalnya terlempar sejauh 7 kaki dari tubuhnya. Dia baru saja akan membalas ketika penjaga surgawi melangkah maju dan binatang guntur itu meraung. Tatapan hantu dari 3 jiwa utama-utama juga bergema di dalam gua.
Pada saat ini, formasi pedang bintang 7 memancarkan energi pedang yang kuat dan ketujuh pedang itu menyatu menjadi satu dan ditebang. 7 binatang jahat di dalam pedang mengeluarkan raungan terpadu, mencegah upaya Daois Guntur untuk kembali ke tubuhnya. Di atas jiwa asal Daois Guntur adalah batasan yang ditempatkan Wang Lin sebelumnya. Itu berbentuk jaring petir yang menjebak jiwa asal Daois Guntur. Episode 706 Keserakahan yang Menyedihkan. Daois Guntur berteriak, "Sumu, kamu tidak menepati janjimu." Tatapan Wang Lin tenang. Daois Guntur terluka parah dan tubuhnya hampir kehabisan energi. Untuk bertahan hidup, dia harus menyetujui kondisi Wang Lin, dan hal itu memberi Wang Lin kesempatan yang sangat bagus untuk menyempurnakan penjaga surgawi. Persyaratan pertama untuk memurnikan boneka adalah orang yang dimurnikan harus bersedia. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya akan menepati janji saya, tetapi langkah kedua ini tidak akan berhasil kecuali Anda bersedia. Untuk mencegah kecelakaan, saya harus mengeluarkan jiwa asal Anda." Tangan kanannya bergerak dan penjaga surgawi serta binatang guntur segera mengepung Daois Guntur. Jika Daois Guntur mencoba melakukan sesuatu, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Tanpa melihat jiwa asal Daois Guntur, Wang Lin meraih tubuh Daois Guntur. Setelah mengambil tas pegangannya, dia memuntahkan seteguk energi asal lainnya yang mengelilingi tubuh Daois Guntur. Jiwa asal Daois Guntur sangat suram saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat jejak seperti apa yang akan ditinggalkan Sumu ini. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin terus mengeluarkan energi asal. Energi asal memasuki tubuh Daois Guntur seperti sambaran petir. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Tubuh Daois Guntur terus layu hingga hampir hanya tinggal kulit dan tulang. Namun, Guntur bergerak di dalam tubuhnya, dan ada juga kilatan cahaya berwarna tembaga yang terlihat sangat aneh. Jiwa asal Daois Guntur mengawasi dengan penuh perhatian setiap hari, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan sepanjang waktu. Awalnya dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wang Lin, tapi setelah beberapa hari, dia tiba-tiba mengerti. Sumu ini akan memurnikannya menjadi boneka. Keterkejutan di matanya berubah menjadi kengerian, apalagi saat ia melihat boneka penjaga langit di sebelahnya. Meskipun dia hanya jiwa asal saat ini, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Mungkinkah boneka ini adalah sesuatu yang disempurnakan olehnya? Apa latar belakang orang ini hingga mengetahui metode pemurnian yang begitu kejam? Wang Lin membuka matanya dan melihat tubuh mumi yang memancarkan cahaya tembaga. Matanya mengeluarkan cahaya misterius. Ini benar-benar tubuh seorang kultivator yin ilusi. Itu sudah pangkat tembaga tanpa bahan logam. Jika saya menambahkan beberapa harta surgawi, saya yakin harta itu bisa naik lebih banyak lagi. Ketika jiwa asal Daois Guntur melihat Wang Lin membuka matanya, dia langsung berteriak, "Sumu, apa yang kamu lakukan? Orang tua ini berjanji untuk menjadi budakmu, aku tidak berjanji untuk menjadi bonekamu." Dia sudah berteriak berkali-kali, tapi Wang Lin mengabaikannya dan terus menyempurnakan. Menyaksikan tubuhnya disempurnakan membuat kebenciannya terhadap Wang Lin mencapai titik ekstrim. Namun, dia tidak berani bergerak sembarangan. Segel pada jiwa asalnya dan dikelilingi oleh penjaga surgawi, binatang guntur, dan 3 jiwa utama-utama membuatnya jadi dia akan mati jika dia bergerak. Bising. Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangan pertarungannya. 2 sinar energi pedang Ling Tianhou terbang keluar dan gua segera dipenuhi energi pedang. Energi pedang ini dipenuhi dengan wilayah tirani Ling Tianhou. Di bawah tekanan 2 sinar energi pedang, Daois Guntur segera menutup mulutnya. Kengerian di matanya menjadi semakin kuat ketika dia melihat 2 sinar energi pedang. Tatapan pahitnya memandang sekeliling pada bahaya yang mengelilinginya. Belum lagi saat ini, ketika dia hampir tidak memiliki energi asal, dia tetap tidak berani terburu-buru keluar meskipun dia memiliki semua energi asal. Yang paling dia takuti adalah 2 sinar energi pedang itu. Setelah jiwa asal Daois Guntur tutup mulut, indera ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh planet. Setelah sekian lama, matanya menyipit dan dia mengangkat tangan kanannya. Lingkungan sekitar berguncang dan sungai dunia bawah muncul di langit di luar gua. Wang Lin berteriak, "Sungai dunia bawah, payah." Sungai dunia bawah di langit mengeluarkan kekuatan isap yang kuat. Kekuatan isap ini memasuki bumi dan planet yang ditinggalkan ini mulai bergetar. Guncangannya berangsur-angsur semakin kuat hingga seperti gempa bumi. Tak lama kemudian, biji yang mengandung unsur logam ditarik keluar dari tanah dan masuk ke sungai dunia bawah satu per satu. Seiring waktu, semakin banyak biji logam yang tersedot.
Setelah sekian lama, bumi perlahan berhenti bergetar dan daya isapnya pun menghilang. Biji logam dalam jumlah besar dilebur membentuk 3 bola cair emas seukuran kepalan tangan yang perlahan melayang ke dalam gua. Wang Lin meraih salah satu bola cairan emas, menempelkannya ke dahi Thunder Daos, dan mengikutinya dengan seteguk energi asal. Ketika bola ketiga menghilang ke dalam tubuh Daois Guntur, cahaya tembaga menghilang dan digantikan oleh cahaya perak. Kelas perak. Mata Wang Lin menunjukkan kelegaan dan tertuju pada jiwa asal Daois Guntur yang masih suram. Jadilah bonekaku selama 3000 tahun dan aku akan memberimu kebebasan. Bagaimana? Daois Guntur diam-diam merenung. Wang Lin dengan tenang berkata, bahkan jika kamu memiliki mantra penyelamat nyawa, itu tidak akan lebih cepat dari energi pedangku. Hanya ada 2 jalan sebelum Daois Guntur. Yang pertama adalah mengambil risiko dan melawan, tapi dia sadar bahwa meskipun mantra penyelamat nyawanya sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan 2 sinar energi pedang. Jika kedua sinar menyerang pada saat yang sama, dia tidak akan bisa mundur. Yang kedua adalah setuju dan menjadi boneka. Dia akan menukar waktu 3000 tahun untuk kebebasannya, dan itu jika Wang Lin menepati janjinya dan tidak mati selama 3000 tahun itu. Daois Guntur melihat ke arah boneka itu. Tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Tubuh boneka ini sangat kuat. Ia bahkan bisa bertarung dengan tangan kosong melawan harta magis. Ia seharusnya tidak mati selama pertempuran. Pada saat ini di planet Yunxia yang jauh, kabut tebal menutupi segala yang ada di dalamnya. Aura dingin datang dari dalam, menyebabkan setiap kultivator yang lewat mengambil jalan memutar. Dalam sistem bintang seluruh langit, planet Yunxia adalah tempat kematian. Sangat sedikit kultivator yang masuk akan kembali hidup. Tepat pada saat ini, kabut tebal mulai turun dengan deras seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Perputaran kabut ini menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, tubuh kurus yang mengenakan pakaian compang camping muncul dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia keluar, dan ada tungku besar di depannya. Saat dia hendak keluar dari kabut, wajah kurus itu menunjukkan ekstasi. Ini adalah ke-8 kalinya dia mencoba melarikan diri selama lebih dari 70 tahun. Tapi pada saat ini, sebuah tentakel panjang menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari planet Yunxia. Itu melilit sosok kurus itu dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Orang ini adalah keserakahan. Dia ditangkap oleh tentakelnya dan dengan cepat ditarik ke bawah. Dia melihat kabut tebal di sekelilingnya dan matanya menunjukkan keputusasaan. Saya telah mencari harta karun sepanjang hidup saya, dan saya tidak berpikir hal seperti ini akan pernah terjadi. Wang Lin, ini semua karena kamu. Jika Anda tidak datang ke sistem bintang seluruh langit terkutuk ini, bagaimana orang tua ini bisa dikirim ke sini? Jika saya tidak dikirim ke sini, bagaimana saya bisa memasuki planet yang menakutkan ini? Episode 707 buku mantra surgawi tidak lengkap yang mengejutkan Wang Lin. Setengah tahun kemudian, ledakan teredam bergema di seluruh planet yang ditinggalkan Wang Lin yang membuat gua. Seluruh planet sedikit bergetar saat debu memenuhi langit seperti kabut tebal. Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan keluar dari awan debu tebal ini. Di belakangnya mengikuti boneka kurus. Ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyinari tangan boneka itu. Daois Guntur memilih untuk berkompromi pada akhirnya, tetapi Wang Lin meremehkan tingkat kegagalan dalam menciptakan penjaga surgawi. Bahkan dengan binatang guntur dari kuil surgawi guntur, pada akhirnya tetap gagal. Penjaga surgawi tingkat rendah memiliki kekuatan yang setara dengan para kultivator langkah pertama puncak. Itu karena saya menambahkan hantu surgawi yang menghasilkan beberapa perubahan sehingga mampu mencapai kekuatan para kultivator ilusori Ying. Untuk penjaga surgawi kedua ini, saya menggunakan seorang kultivator yin ilusi bersama dengan binatang guntur. Saya seharusnya bisa menghasilkan penjaga langit kelas menengah, tapi sayangnya saya masih gagal. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Banyak hal yang membuat Anda merasa memegang kendali, namun pada akhirnya tetap lepas dari genggaman Anda. Sepertinya hatiku Dao agak gelisah. Wang Lin menghilangkan perasaan tidak berdaya dari pikirannya dan pikirannya menjadi tenang sekali lagi. Dia melihat mumi di belakangnya dan mulai merenung. Wang Lin bergumam, bukannya aku tidak mendapatkan apapun. Setelah pemurnian penjaga surgawi kedua gagal, jiwa asal Daois Guntur kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi cahaya misterius yang menyatu dengan tubuh. Thunder Beast juga dihancurkan dan menyatu dengannya. Puncak kelas perak. Wang Lin menarik pandangannya. Meskipun dia gagal, pada saat kegagalan, dia dengan tegas memotong jiwa asal Daois Guntur dan menyerah pada proses pemurnian.
Hal ini membuat penjaga surgawi, yang berada pada langkah pemurnian ketiga, kembali ke langkah pertama. Dia telah memperoleh tubuh kelas perak tertinggi yang bisa dianggap sebagai penjaga surgawi yang tidak lengkap. Meski tidak bisa menggunakan mantra apapun, tubuhnya sangat kuat. Jika jiwa asal Wang Lin bisa meninggalkan tubuhnya, dia hampir tidak bisa memanipulasinya. Namun, saat ini jiwa aslinya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, jadi dengan inderanya, dia hampir tidak bisa membuatnya melakukan beberapa tindakan sederhana, seperti pukulan tadi. Kontrol semacam ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Faktanya, bahkan jika jiwa asal Wang Lin dapat mengendalikannya, dia tidak akan dapat menggunakannya seperti tubuhnya sendiri, karena sisa-sisa jiwa asal Daois Guntur akan menolak kendalinya. Setelah mencapai langkah pertama dari proses pemurnian penjaga surgawi, hanya jiwa asal asli yang dapat dengan bebas mengendalikan tubuh. Setelah langkah ketiga, langkah pemurnian jiwa asal, gagal, maka tidak ada yang bisa mengendalikannya, kecuali seseorang dengan peringkat lebih tinggi dalam kultivasi memilikinya sebagai tubuh mereka sendiri. Tatapan Wang Lin tenang saat dia memasukkan kembali penjaga surgawi kedua ke dalam tasnya dan berjalan kembali ke dalam gua. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Penjaga surga hanyalah salah satu dari mereka. Setelah sedikit menyeimbangkan mentalitasnya, rasa kesal akibat kegagalan penjaga langit menghilang. Saya harus meningkatkan level kultivasi saya agar sesuai dengan domain saya. Di dalam gua, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan matanya berbinar saat dia menatap ke depan. 3 jiwa utama telah disingkirkannya bersama dengan formasi pedang bintang 7. Namun, sinar energi pedang Ling Tianhou, penjaga langit, dan binatang guntur masih berada di dalam gua. Penjaga surgawi berdiri di sisi tidak jauh dari binatang guntur yang segel ketiganya telah dilepaskan dan tergeletak di tanah. 2 sinar energi pedang Ling Tianhou melayang di udara. Mereka memancarkan energi pedang yang kuat yang mengeluarkan suara siulan samar. Tatapan Wang Lin tertuju pada Thunder Beast. Jika bukan karena situasi hidup dan mati sebelumnya, Wang Lin tidak akan pernah membuka segel ketiga pada kereta perang pembunuh dewa tanpa persiapan apapun. Bagaimanapun, kereta perang pembunuh dewa sangat sulit dikendalikan. Satu kecelakaan dan dia akan mendapat serangan balik. Namun, selama 6 bulan ini, reaksi binatang guntur tidak terduga. Bukan saja hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang menyebabkan dia mendapat serangan balik, bahkan dia mengikuti semua perintahnya. Namun, ada satu perintah yang tidak akan didengarkan tidak peduli mantra apa yang digunakan Wang Lin. Ia tidak akan kembali ke kereta perang dan kembali ke tas pegangannya. Thunder Beast 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Ia menjadi lebih cemerlang dan lebih banyak emas muncul di tanduk peraknya. Ketika Wang Lin melihatnya, Thunder Beast juga mengangkat kepalanya yang besar dan melirik ke arah Wang Lin. Itu menyemburkan 2 helai guntur dari suara hantaman yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang dan binatang itu saling menatap. Wang Lin dapat merasakan bahwa binatang ini menjadi lebih cerdas seolah-olah memiliki jiwa yang nyata. Meskipun Thunder Beast sebelumnya menantang, matanya tidak pernah secerdas sekarang. Seolah kesal, binatang guntur itu menarik pandangannya. Ia menggeram, lalu tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di kejauhan. Wang Lin tersenyum masam. Selama 6 bulan terakhir ini, binatang ini sering seperti ini. Ia akan pergi dan tidak kembali selama beberapa hari. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Karena binatang buas ini tidak mau kembali ke tas penyimpanannya, maka aku akan membiarkannya begitu saja. Mata Wang Lin berbinar dan 2 sinar energi pedang Ling Tianhou kembali ke tubuhnya. Adapun penjaga surgawi, ia berdiri di pintu masuk gua untuk melindungi Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan tas berisi. Tas penyimpanan ini menampung semua yang dimiliki oleh Daois Guntur. Ketika kesadaran Daois Guntur menghilang pada langkah ketiga proses pemurnian, indera ilahi di dalamnya menghilang dan tas itu menjadi tidak memiliki pemilik. Ada banyak barang di dalam tas pegangan ini. Selain beberapa barang keperluan sehari-hari, hanya ada 4 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Barang pertama adalah batu giok. Ada binatang guntur ganas yang terukir di batu giok ini. Binatang guntur memiliki tanduk emas dengan kilat tersebar di sekujur tubuhnya. Itu tampak sangat perkasa. Ada sebuah tanda besar yang terukir di bagian belakang batu giok itu. Wang Lin tidak tahu arti dari rune tersebut, tetapi setelah beberapa analisis, dia menebak kegunaan objek ini. Batu giok biasa tidak akan pernah memiliki hiasan seperti itu, jadi batu giok ini jelas memiliki peran sebagai tanda. Ketika dia mencoba memeriksanya dengan akal ilahi, seberkas petir keluar untuk mencegah Wang Lin memeriksanya.
Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan cermat memeriksa petir ini sebelum mengungkapkan senyuman. Mungkinkah saya benar-benar memiliki potensi untuk menjadi utusan kuil surgawi Guntur? Wang Lin mengungkapkan senyuman aneh. Petir ini dapat mencegah sebagian besar kultivator, bahkan beberapa kultivator langkah kedua, untuk memeriksa batu giok tersebut. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Petir itu berisi sepotong guntur surgawi. Inilah kekuatan sebenarnya dari guntur surgawi. Jelas sekali bahwa kecuali seseorang mengembangkan metode kultivasi kuil surgawi guntur, mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam batu giok ini. Namun, Wang Lin pernah melahap naga guntur kuno, jadi guntur yang dia kendalikan berada satu tingkat di atas ini. Guntur di jiwa aslinya bergerak dan berpindah ke batu giok. Dia dengan mudah menerobos petir dan melihat ke dalam batu giok. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, matanya tiba-tiba melebar. Hanya ada dua mantra yang disimpan di batu giok ini, dan yang pertama adalah tungku menjadi dunia. Agar dao miliknya sendiri membentuk tungku yang dapat memurnikan dunia. Tungku ini diintegrasikan dengan energi asal seseorang untuk menciptakan mantra energi asal yang menakjubkan. Jelas sekali mantra ini adalah yang digunakan oleh Daois Guntur. Wang Lin memiliki pemahaman yang kuat tentang mantra ini. Sayangnya, mantra ini membutuhkan terlalu banyak energi asal. Tidak mungkin menggunakannya sebelum mencapai tahap ilusori yin. Indera ilahi Wang Lin mendarat pada mantra kedua. Mantra ini diberi nama mantra Thunder Origin. Mantra asal guntur inilah yang benar-benar mengejutkan Wang Lin. Mantra asal guntur adalah bagian dari mantra surgawi tingkat rendah. Serap energi asal dari guntur dan segera padatkan menjadi energi Anda sendiri. Membantu mengurangi waktu seseorang berada pada tahap yin dan yang. Mantra ini sangat berlebihan. Kekuatan guntur surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh para kultivator langkah pertama, jadi mereka tidak dapat mengolahnya. Jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Kultivator biasa tidak dapat mengolahnya, namun secara kebetulan ia memiliki jiwa asal petir. Nilai mantra ini tidak terbayangkan olehnya. Bahkan jika mantra surgawi tingkat rendah ditempatkan di hadapannya, nilainya tidak akan sama dengan ini. Meskipun itu hanya bagian dari mantra surgawi tingkat rendah, itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Wang Lin saat ini. Tidak heran kuil surgawi guntur begitu kuat di sistem bintang seluruh langit. Mampu menyerap energi asal dari guntur surgawi memungkinkan mereka berkultivasi lebih cepat daripada yang lain. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan senyuman. Setelah mengolah mantra asal guntur dan mantra tungku menjadi dunia ini dan menambahkan binatang guntur, bahkan utusan sebenarnya dari kuil surgawi guntur akan terkejut. Setelah menghafal informasi di dalam batu giok, Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya dan melihat item berikutnya. Benda ini adalah pedang. Pedang ini tidak memiliki tubuh, seluruhnya terbuat dari petir. Wang Lin melihat Daois Guntur menggunakan ini untuk melawan penjaga surgawi. Bahkan pukulan penjaga langit tidak dapat mematahkan pedang ini. Melihat pedangnya, Wang Lin merenung sejenak sebelum menyimpannya. Benda ketiga adalah batu perak seukuran kepalan tangannya. Isinya kekuatan guntur dan kilat. Wang Lin sangat tertarik dengan barang ini, jadi akal ilahi memeriksanya dengan cermat. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya. Saat tangannya menyentuhnya, sejumlah besar petir keluar dari batu dan memasuki tubuh Wang Lin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, petir ini akan menyebabkan beberapa luka serius. Namun, jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya dan melahap petir ini. Saat petir menghilang, gelombang energi asal menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Ini hanya sejumlah kecil energi asal, tapi itu membuat mata Wang Lin bersinar terang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap batu ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia melepaskan ide untuk menyerapnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Benda terakhir ini adalah sesuatu yang Wang Lin kenal, sebuah batu giok surgawi. Episode 708 Tubuh Asli, Tasen, Zouru. Jumlah batu giok surgawi di tas Daois Guntur membuat Wang Lin terkesiap. Jumlah batu giok langit terlalu mengejutkan. Bahkan keluarga kultivasi pun tidak bisa membandingkannya. Hanya seorang utusan dari kuil surgawi Guntur yang memiliki batu giok surgawi sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuil surgawi Guntur. Kegembiraan tidak muncul di kepala Wang Lin ketika dia melihat semua batu giok surgawi ini, hanya keterkejutan. Dia merenung dalam waktu lama dan matanya bersinar terang. Kuil surgawi Guntur. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang ke dalam gua. Penjaga surgawi mengikutinya dari dekat. Tubuh Wang Lin melayang di udara di atas langit di bagian timur planet ini.
Dia melambaikan tangannya ke bawah, dan setelah suara gemuruh yang keras, segala sesuatu yang berjarak 5.000 km menjadi rata. Area sekitar 5.000 km di sekitarnya datar seperti cermin. Semua bebatuan yang menonjol menjadi debu yang tertiup angin. Begitu banyak debu yang berterbangan hingga tampak seperti kabut putih. Wang Lin melayang dan duduk di tengah. Dia menamparkan tasnya dan semua batu giok yang dia dapatkan dari 3 keluarga terbang keluar. Batu giok langit mendarat di sekelilingnya dalam kelompok padat. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Semua fragmen jiwa menyatu untuk membuat 3 jiwa utama dan mereka mulai berpatroli di area tersebut. Penjaga langit juga terbang ke udara dan mengamati area tersebut dengan cermat. Apapun yang berusaha mendekat akan segera dibunuh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan dia menutup matanya. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar tiba-tiba memenuhi udara dan membentuk badai raksasa yang terus-menerus diserap oleh Wang Lin. Setelah beberapa saat, semua batu giok langit di tanah semuanya hancur. Kemudian sejumlah besar batu giok langit segera terbang keluar dari tas Wang Lin dan siklus ini berlanjut. Semakin banyak energi spiritual surgawi memenuhi tubuh Wang Lin, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada saat ini di sistem bintang aliansi yang jauh, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari planet Suzaku, dan tidak ada kehidupan di sini. Pada hari ini, 3 sinar energi pedang dengan cepat melintasi bintang-bintang. Yang di depan adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun katun berwarna ungu muda. Sederhana, tapi bukannya tanpa rasa, memberikan kesan anggun. Ada lipstik samar berwarna plum yang diaplikasikan pada bibirnya yang anggun. Wajahnya yang unik dan anggun memancarkan kesan menawan yang mampu memikat siapapun. Hal yang paling menarik perhatian adalah matanya yang bersinar seperti bintang. Tubuhnya mengeluarkan aroma samar yang menyebar kemanapun dia pergi. Ada beberapa cakram kupu-kupu yang bersinar di sisi kanan keningnya. Pantulan warna-warni membuatnya semakin cantik. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat wanita ini, dia akan merasa wanita itu tampak familiar. Dialah yang meninggalkan Suzaku setelah melahap Qian Feng dan kemudian diusir dari planet 5 elemen, Zixin. Ketika dia diburu oleh Istana Air Surgawi, dia diselamatkan oleh ayah Yao Qikui, leluhur darah, dan menjadi selirnya. 2 lelaki tua yang memancarkan cahaya berdarah mengikuti di belakangnya. Mata mereka redup dan pikiran mereka jelas terkendali. Kedua orang ini adalah budak darah yang dimurnikan oleh leluhur darah. Setiap budak darah memiliki kultivasi ascendan. Zixin sangat cepat dan segera membawa kedua budak darah itu ke planet kecil yang jauh ini. Suara Zixin sangat menarik saat dia perlahan bertanya, "Ini adalah planet yang kamu bicarakan?" Salah satu budak darah di belakangnya perlahan berkata, "Nyonya, ini adalah planetnya." Mata Zixin menyipit dan mendarat di planet ini. 3 bulan lalu, salah satu budak darah melaporkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di planet ini, seolah-olah sedang sekarat secara perlahan. Planet ini berada dalam lingkup pengaruh leluhur darah. Setelah perjalanan ke negeri roh iblis, leluhur darah selalu menunjukkan ekspresi muram. Tidak lama kemudian, dia pergi tanpa ada yang mengetahui kemana dia pergi. Zixin merenung sejenak sebelum menuju ke planet kecil bersama 2 budak darah. Tidak ada satupun makhluk hidup di planet ini. Itu benar-benar ditinggalkan. Bumi benar-benar kering. Ketika Zixin dan para budak darah tiba di planet ini, mereka mendengar suara gemuruh yang terus bergema. Kemudian dia melihat semakin banyak retakan muncul di bumi, dan sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, menyebabkan debu memenuhi udara. Lebih jauh lagi, ada sungai selebar 100 kaki yang sudah mengering. Salah satu budak darah berkata, meskipun planet ini ditinggalkan 400 tahun yang lalu, saat itu tidak seaneh ini. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan seluruh siklus kehidupan dalam 400 tahun terakhir. Hal ini terutama terlihat jelas dalam beberapa dekade terakhir. Mata Zixin berbinar dan kesadaran ilahinya menyebar. Dia ingin memeriksa kedalaman planet ini. Namun, saat kesadaran ilahinya memasuki tanah, rasa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Enyahlah. Suara ini beberapa kali lebih keras dari guntur, dan rasa keagungan yang kuat tiba-tiba muncul. Semakin banyak retakan muncul di tanah. Saat ini, langit menjadi gelap seolah tidak berani menahan suara ini. Suara ini membawa gelombang suara tak berujung yang saling bertumpukan, membuatnya terdengar seperti suara yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum pada saat bersamaan. Enyahlah. Saat ini, seluruh planet sepertinya runtuh. Gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam.
Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat angin dingin menderu. Rasanya seperti neraka di bumi. Pada saat yang sama, suara ini mendarat di telinga Zixin, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kedua budak darah itu gemetar dan batuk seteguk darah. Mata Zixin dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan mengapa suara ini terdengar familiar. Dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Junior tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat kultivasi pintu tertutup senior. Maaf mengganggu senior. Aku akan segera pergi." Kulit kepalanya terasa mati rasa saat dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu diikuti oleh dua budak darah. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan planet ini. Begitu mereka berada di luar angkasa, ketakutan di mata Zixin menghilang. Setelah melihat planet ini dengan penuh arti, dia segera pergi bersama dua budak darah itu. Tak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh dari planet menjadi semakin keras. Segera, seluruh planet mulai runtuh. Itu tampak seperti bola besar dengan banyak retakan, tetapi kemudian lebih banyak retakan muncul dan seluruh planet runtuh dalam sekejap. Pada saat ia runtuh, suara keras bergema di seluruh bintang. Kekuatan tak terlihat juga menyebar, dan jauh dari sana, ekspresi Zixin dan kedua budak darah itu berubah sekali lagi. Kekuatannya sangat cepat sehingga mampu mengejar mereka. Ekspresi Zixin menjadi pucat dan dia berteriak, "Budak darah, meledaklah untuk menghentikannya." Dua budak darah di belakangnya tidak ragu-ragu untuk menyerang sumber kekuatan dan meledakkan jiwa asal mereka. Meminjam momen ini, Zixin mengeluarkan batu giok berwarna merah darah dari tasnya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh leluhur darah padanya. Saya bisa digunakan sekali untuk diteleportasi kembali ke planet darah dari mana saja. Namun, diperlukan waktu tertentu untuk mengaktifkannya. Planet ini runtuh dan berubah menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bintang. Setelah planet ini runtuh, ada seorang pria yang berdiri di tengahnya. Dia memiliki rambut merah yang tergerai tanpa angin dan matanya sedingin es. Kulitnya sangat kasar dengan urat-urat yang terlihat seperti rune. Ada 4 bintang yang berputar perlahan di dahinya. Namun, salah satu bintang itu berkedip-kedip. Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Ekspresi tubuh aslinya dingin seperti es yang belum mencair selama bertahun-tahun. Tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dingin. Kekuatan yang disebabkan oleh keruntuhan planet tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan sepertinya tidak mampu menembus kulitnya. Mata Wang Lin menatap ke kehampaan yang jauh. Planet ini tidak lagi memiliki energi spiritual untuk saya serap. Wang Lin merenung sedikit sambil perlahan melihat ke planet yang runtuh di sekitarnya. Kemudian tangan kanannya terulur dan dia meraih. Debu di sekelilingnya tiba-tiba berhenti dan aura kuno perlahan mengembun. Namun tak lama kemudian, hal itu hilang. Mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan kultivasi. Tubuh asal Wang Lin melangkah maju. Dengan kuatnya tubuhnya, dia tidak memerlukan kompas bintang untuk melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Sayangnya, saya masih belum menemukan aura dewa kuno dewasa. Kalau tidak, aku akan benar-benar mencapai 4 bintang. Mungkinkah aku perlu melakukan perjalanan kembali ke planet Suzaku? Aku tidak tahu kapan Tasen akan membebaskan diri. Tubuh asli Wang Lin perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Beberapa bulan kemudian, tubuh Wang Lin memilih planet baru yang ditinggalkan. Dia perlahan memasuki inti planet dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia memilih planet ini karena memiliki lapisan guntur alami. Planet Suzaku, Lautan Iblis. Kabut di Lautan Iblis telah menghilang sejak lama, sehingga seluruh Lautan Iblis sekarang menjadi sebuah cekungan besar. Di kedalaman Lautan Iblis ada sebuah tempat yang disebut Bintang Kekacauan Rusak. Ini adalah area terlarang di Lautan Iblis. Siapapun yang mendekati tempatnya akan menghilang secara misterius. Setelah beberapa lama, tidak ada yang berani datang ke sini. Di dalam tanah dewa kuno di dalam Chaotic Broken Stars. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya sedang duduk di lautan darah. Tingkat kultivasi para kultivator ini perlahan meningkat seiring lautan darah menyerbu mereka. Para kultivator kuno itu menjadi lebih kuat. Di pilar terbesar di lautan darah duduk seorang pria berambut merah. Tubuhnya mengeluarkan aura yang begitu kuat hingga bisa menyebabkan semua makhluk gemetar. Pedang yang tertutup karat ditusukkan ke tanah di sebelah pria itu. Pedang yang tertutup karat ini juga memiliki sedikit darah kering. Pada saat ini, suara sesuatu yang bergesekan dengan tanah bisa terdengar. Dia menundukkan kepalanya dan rambut merahnya menutupi seluruh tubuhnya. Melalui celah di rambutnya, terlihat dia sedang mengukir 2 kata, Wang Lin, dengan kukunya yang tajam.
Jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh pilar ini ditutupi dengan dua kata ini. Wang Lin. Suara serak datang dari pria berambut merah dan bergema di seluruh lautan darah. Tubuh setiap kultivator bergetar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar nama Wang Lin begitu sering hingga terukir di tulang mereka. Wang Lin, aku akan segera bebas. 3 bulan kemudian, seseorang keluar dari Chaotic Broken Stars. Orang ini memiliki seekor monyet dengan mata merah di bahunya, dan dia perlahan berjalan keluar dari lautan iblis. Dia bukan Ta Sen tapi utusan yang dikirim oleh Ta Sen. Ada kebencian yang mendalam di mata orang ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai penyihir iblis langit yang sudah lama mati. Saat itu, jika bukan karena Wang Lin, warisan pengetahuan akan menjadi miliknya. Dia adalah penguasa 6 keinginan Raja Iblis dan telah merencanakannya selama ribuan tahun, namun pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh Wang Lin. Kebenciannya pada Wang Lin tidak lebih lemah dari kebencian Ta Sen. Alam di bawah alam surgawi guntur. Tubuh penyihir iblis langit berkedip-kedip dan meninggalkan planet Suzaku. Planet Suzaku, puncak gunung Suzaku. Rambut panjang Zouru tertiup angin dan gaunnya berkibar tertiup angin. Dia terlihat jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Di belakangnya, putih kecil terbaring di tanah dengan tatapan malas. Zouru sedang memegang tas di tangannya. Tas ini sudah sangat tua dan jelas memiliki sejarah ratusan tahun. Paman, sekarang aku bisa membuka tas yang kamu tinggalkan untukku saat itu. Zouru mengatakan ini dengan lembut sebelum melihat tasnya. Indera ilahinya memasuki tas dan membukanya. Tidak ada apapun di dalamnya. Hanya seberkas cahaya putih yang keluar dan masuk di antara alis Zouru. Tubuhnya gemetar, cengkeramannya pada tas itu mengendur, dan tas itu terlempar jauh. Little White meraung, tiba-tiba berdiri, dan menatap Zouru. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya putih menghilang di antara alis Zouru, dan di otaknya segel dilepaskan. Kenangan yang tersegel perlahan muncul di hadapan Zouru. Selama 19 tahun ini, saya merasa anak ini tumbuh seperti anak saya sendiri. Kakak Wang, aku tidak tahan. Wan Er sangat konyol. Aku telah mengecewakanmu. Air mata muncul di wajah Zouru, dan setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya, duduk, dan memeluk lututnya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Putih kecil, ternyata paman tidak pernah ingin aku menemukannya. Wang Lin saat ini sedang menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila. Di sekelilingnya, batu giok langit yang hancur terus menumpuk. Jumlah batu giok surgawi yang diperlukan untuk menembus tahap pertengahan Ascendan sangat menakutkan, jauh lebih banyak daripada tahap awal hingga pertengahan. Namun, Wang Lin memiliki cukup banyak batu giok surgawi. Namun, Wang Lin menemukan bahwa setelah jiwa asalnya melahap naga guntur kuno, itu berbeda dari sebelumnya. Itu seperti jurang maut ketika harus menyerap batu giok langit. Setengah tahun telah berlalu, dan dia telah mengonsumsi batu giok surgawi dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Namun jiwa asalnya masih belum penuh. Waktu perlahan berlalu dan dia mengkonsumsi lebih banyak lagi batu giok surgawi. 6 bulan berlalu, dan pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Petir menyambar matanya dan aura gemetar surga keluar dari tubuhnya. Wang Lin berdiri. Ekspresinya tenang dan dia melangkah menuju langit. Ascendan tahap akhir. N. Episode 709 langkah keempat dalam kultivasi, apakah itu ada? Sinar guntur terbang menembus bintang-bintang. Di dalam guntur itu ada binatang guntur dengan tanduk perak yang mengandung sedikit emas. Seluruh tubuhnya memancarkan kilatan petir dan tampak sangat megah. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di belakang binatang guntur. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya bersinar. Meski terlihat biasa saja, ia memancarkan aura yang luar biasa. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka pasti akan mengira dia adalah utusan kuil surgawi guntur. Saat ini dia terlalu mirip dengan Daois Guntur. Jika seorang utusan dari kuil surgawi Guntur bertemu Wang Lin, mereka akan terkejut. Lebih dari 900 tahun kultivasi memungkinkan Wang Lin mencapai tahap akhir Ascendan, tingkat kultivasi yang sama dengan Zuxi saat itu. Jika Zuxi tidak mati, bagaimana perasaannya jika melihat ini? Kultivator kecil yang dia anggap sebagai pion telah tumbuh setinggi itu. Kultivator Ascendan tahap akhir dianggap sebagai eksistensi tertinggi di beberapa planet kultivasi kecil. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sana. Setelah menghabiskan setahun terakhir menyerap energi spiritual surgawi, Wang Lin akhirnya mencapai puncak ini. Dia hanya perlu mengambil langkah lain agar kultivasi dan domainnya mencapai penyelesaian.
Setelah itu, dia akan bisa mengambil langkah menuju langkah kedua. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tahap kedua dalam kultivasi, dan sangat sulit sehingga para kultivator pada tahap pertama tidak dapat membayangkannya. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah itu, beberapa kali dia bertarung dengan kultivator ilusori Yin membuatnya menyadari betapa kuatnya kultivator langkah kedua. Langkah pertama kultivasi sudah sangat sulit. Mengingat kembali kultivasi selama 900 tahun ini, krisis terjadi di mana-mana. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan jiwaku hancur. Jika bukan karena senior Zhou Yi, saya pasti sudah mati karena mencoba masuk ke tahap ascendan. Kalau langkah awalnya sudah seperti ini, maka langkah kedua harus lebih sulit. Langkah kedua juga harus memiliki ujian hidup dan mati sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewatinya. Namun, orang yang mengikuti kehendak langit sama dengan manusia, dan orang yang melawan surga adalah abadi. Selama hati Daoku masih ada, aku bisa menaklukkan semua bahaya. Mata Wang Lin bersinar terang. Ada juga kultivasi langkah ketiga. Bahkan orang-orang seperti Olsir belum mencapainya dan sedang berjuang dalam mengejarnya. Berapa level langkah ketiga ini? Bagaimana perbandingannya dengan Dewa Kuno? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit antisipasi. Namun, dia tahu bahwa langkah ketiga saat ini masih terlalu jauh. Dia bahkan mungkin tidak memahaminya sebelum masa hidupnya berakhir. 3 langkah kultivasi itu seperti mendaki gunung. Setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak alam di langkah ketiga. Saya hanya tidak tahu apakah ada langkah keempat. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut mengusap kepala Thunder Beast. Petir bergerak melalui tangannya, tapi itu tidak berpengaruh padanya. Apakah langkah keempat itu ada? Gumam Wang Lin, seolah dia bertanya pada bintang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Guntur membawa Wang Lin menuju planet 1000 ilusi. Planet Ranyun adalah tempat ingatannya disegel, jadi Wang Lin tidak ingin pergi ke sana lagi. Sudah waktunya untuk menjelajahi ular Mongazer di planet Yunxia. Saya membutuhkan buah Celestial Ascension dalam jumlah besar, jadi keluarga Huan adalah pilihan terbaik. Wang Lin mengendarai Thunder Beast ke depan. Meski lebih lambat dari kompas bintang, ia tetap sangat cepat. Tubuh asli telah menyerap energi spiritual dari sebuah planet kecil dan kekuatannya berada di 4 bintang. Namun, aura Dewa Kuno dewasa masih hilang. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya di sistem bintang seluruh langit. Mata Wang Lin berbinar seolah dia mendapat pencerahan. Ular Mongazer adalah parasit yang hidup di dalam tubuh Dewa Kuno. Aku ingin tahu apakah ada sisa aura Dewa Kuno di sana. Wang Lin teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, di planet Tianyun, seorang utusan dari aliansi kultivator datang dengan membawa Star Sable. Makhluk itu sangat peka terhadap aura Dewa Kuno. Jika binatang itu ada di sini, itu akan sangat membantu dalam mencari aura Dewa Kuno. Thunder Beast meraung saat terbang melintasi angkasa. Setengah bulan kemudian, planet 1000 ilusi muncul di mata Wang Lin. Matanya tenang saat binatang guntur terbang menuju planet 1000 ilusi. Saat dia menutup, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan suara gemuruh guntur bergema di langit. Fenomena ini langsung menarik perhatian para kultivator di planet 1000 ilusi. Thunder Beast mendekat dan langsung menembus atmosfer. Saat ia melayang di udara, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini melambangkan semua guntur di dunia. Gemuruh itu mempengaruhi semua awan guntur yang diciptakan oleh kedatangan binatang guntur. Kilatan guntur turun dari langit, menciptakan serangkaian ledakan. Sama seperti ketika Daois guntur tiba di planet Ranyun, setiap kultivator di planet Tousan Illusion gemetar. Tubuh dan jiwa mereka bergetar karena kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel ketiga, kekuatan dan warisan yang diperoleh binatang guntur membuatnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator Yin ilusi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menarik banyak perhatian. Dia menamparkan kepala binatang guntur itu, menyebabkannya segera berhenti mengaum, dan terbang langsung menuju tanah. Binatang guntur bergegas menuju rumah keluarga Huan menurut ingatan Wang Lin. Sebelum dia mendekat, setiap kultivator keluarga Huan terbang dengan Huan Fengshen memimpin mereka. Mereka melihat guntur yang mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Ketika mereka dengan jelas melihat Wang Lin duduk di atas binatang guntur, beberapa orang bahkan berseru dengan suara keras. Orang-orang di keluarga Huan tidak akan pernah bisa melupakan Wang Lin. Duduk di kepala binatang guntur, mata Wang Lin membawa kilatan petir saat dia dengan tenang berkata, "Kepala keluarga Huan, majulah." Huan Fengshen menarik napas dalam-dalam.
Dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, Huan Fengshen dari keluarga Huan menyambut utusan kuil surgawi Guntur. Saya tidak mengenali Lord Messenger sebelumnya. Saya harap Tuan Messenger tidak keberatan. Wang Lin tentu saja tidak akan menjelaskan dan berkata, tidak perlu membicarakan masalah masa lalu. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki cara untuk mendapatkan buah Celestial Ascension dalam jumlah besar. Buah kenaikan surgawi. Huan Fengshen terkejut dan segera berkata dengan getir, Tuan utusan, ini. Mata Wang Lin menyipit dan menatap Huan Fengshen. Thunder Beast di bawahnya mulai menggeram. Huan Fengshen menghela nafas dan menunjukkan tatapan tegas. Dia mengangguk dan berkata, lupakan saja, keluarga Huan akan melepaskan kesempatan untuk memasuki alam surgawi Guntur dalam 100 tahun dan memberikan semua buah kenaikan surgawi yang dikumpulkan kepada Tuan utusan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia mulai berpikir. Kata-kata Huan Fengshen ini mengandung beberapa petunjuk. Mungkinkah buah kenaikan surgawi ada hubungannya dengan alam surgawi Guntur? Alam surgawi Guntur akan terbuka dalam 100 tahun. Wang Lin pernah mendengar ini dari Sun Si sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mengangguk dalam diam. Keluarga Huan memiliki buah surgawi dalam jumlah besar, tetapi itu masih belum cukup untuk kebutuhan Wang Lin. Sepertinya aku harus meminjam nama kuil surgawi Guntur dan menjelajahi wilayah utara ini untuk mengetahui lebih banyak lagi. Wang Lin mengusap kepala Thunder Beast. Episode 710 Lampiran. 5 planet besar di wilayah utara sistem bintang seluruh langit masing-masing memiliki banyak planet kultivasi di bawahnya, dan terdapat banyak keluarga kultivasi di planet kultivasi ini. Wang Lin duduk di belakang binatang Guntur dan langsung menuju keluarga Qian. Kultivator langkah kedua dari keluarga Qian telah lama melakukan kultivasi pintu tertutup, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dikelola oleh Qian Kuizi. Ketika Wang Lin memasuki planet 1000 ilusi, Qian Kuizi langsung menyadarinya. Ketika dia melihat Wang Lin tiba di Thunder Beast, dia yakin bahwa apa yang dikatakan leluhur keluarga Huan adalah bohong. Orang ini tidak diragukan lagi adalah utusan dari kuil surgawi Guntur. Memikirkan tentang harta karun dan mantra kuat yang ditunjukkan orang ini 70 tahun lalu dalam pertempuran melawan leluhur keluarga Huan, hati Qian Kuizi bergetar. Utusan kuil surgawi Guntur yang diandalkan keluarga Qian saya meninggal di alam surgawi Guntur beberapa ribu tahun yang lalu. Di sistem bintang seluruh langit, kecuali jika itu adalah salah satu keluarga kuno, setiap orang harus bergantung pada utusan kuil surgawi Guntur untuk bertahan hidup. Qian Kuizi ragu-ragu. Keputusannya sekarang akan menentukan perkembangan masa depan keluarga Qian. Sayangnya, semua kultivator langkah kedua dalam keluarga semuanya berkultivasi secara tertutup. Saya tidak bisa mengganggu mereka, atau akan ada seseorang yang bisa diajak membicarakan hal ini. Sementara Qian Kuizi ragu-ragu, Wang Lin menuju kota keluarga Qian dengan Thunder Beast. Kota keluarga Qian sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kota keluarga Huan. Bagaimanapun, keluarga Qian adalah keluarga nomor 1 di planet 1000 ilusi. Qian Kuizi dan beberapa kultivator keluarga Qian dengan cepat keluar untuk menyambut Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasi Qian Kuizi lebih tinggi daripada Wang Lin, status utusan kuil surgawi Guntur setinggi langit, jadi mereka tidak akan berani menyinggung siapapun. Di binatang Guntur, mata Wang Lin tenang saat dia melihat para kultivator keluarga Qian. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Qian Kuizi, dan dia berkata, Senior Qian Kuizi, sudah lama tidak bertemu. Qian Kuizi tertawa dan berkata, saya tidak berani dipanggil senior. Status Lord Messenger mulia, dan tingkat kultivasi saya hanya sedikit lebih tinggi. Mari kita bicara sebagai teman. Sementara Qian Kuizi berbicara dengan tenang, hatinya terkejut. Dari apa yang dia lihat, orang ini telah beralih dari tahap awal Ascendan ke tahap akhir Ascendan dalam waktu kurang dari 1 abad. Meski dia masih di langkah pertama, kecepatan ini sangat mengejutkan. Hanya berbagai metode kultivasi kuil surgawi Guntur yang dapat melakukan ini. Yang paling mengejutkan Qian Kuizi adalah binatang Guntur di bawah pimpinan Wang Lin. Binatang Guntur ini bahkan lebih ganas, dan ketika pandangannya tertuju pada Qian Kuizi, dia merasa seperti telah bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Qian Kuizi berpikir, saat itu, saya pikir orang ini memiliki status tinggi di kuil surgawi Guntur. Sepertinya tebakanku 70% kemungkinannya benar. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa juga. Rekan kultivator Qian Kuizi, saya di sini untuk meminta beberapa buah Celestial Ascension. Qian Kuizi diam-diam merenung sedikit.
Meskipun buah kenaikan surgawi sangat penting untuk memasuki alam surgawi guntur, mendapatkan dukungan dari utusan kuil surgawi guntur lebih penting. Satu-satunya keraguan yang dia miliki adalah perkembangan masa depan orang ini. Harus dikatakan bahwa dalam sistem bintang seluruh langit, ketika sebuah keluarga didukung oleh seorang pembawa pesan, mereka tidak dapat didukung oleh orang lain sampai pembawa pesan tersebut meninggal. Dengan sumber daya keluarga kian saya, kami dapat membawa utusan yang telah mencapai langkah kedua. Namun, utusan langkah kedua itu terlalu sombong. Untuk mendapatkan dukungan mereka akan memerlukan terlalu banyak sumber daya. Kultivasi orang ini kurang, namun potensinya di masa depan tidak terbatas. Meskipun ini hanya taruhan, jika saya bertaruh dengan benar di sini. Qian Kuizi mulai ragu. Dalam sistem bintang seluruh langit, jika sebuah keluarga tidak didukung oleh utusan dari kuil surgawi guntur, itu berarti mereka kehilangan perlindungan dari kuil surgawi guntur. Konsekuensi dari hal ini sangatlah serius. Kuil surgawi guntur adalah eksistensi raksasa yang menyelimuti sistem bintang seluruh langit. Metode pengendaliannya terhadap sistem bintang seluruh langit sangat primitif dan sangat berbeda dari cara aliansi kultivasi mengendalikan sistem bintang aliansi. Dalam sistem bintang seluruh langit, kuil surgawi guntur memiliki sejumlah utusan yang tidak pernah berubah. Itu selalu memelihara 99 orang. Ada 99 utusan dari kuil surgawi guntur, dan masing-masing memiliki sejumlah besar keluarga yang bergantung pada mereka, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah gaya unik dari sistem bintang seluruh langit. Pasukan Daois guntur tidak berada di wilayah utara, dan dia datang ke sini hanya karena dia diperintahkan untuk menyelidikinya. Karena keyakinannya sendiri, dia datang sendiri, dan ini mengakibatkan kejatuhannya. Jika Wang Lin dan Daois guntur bertarung dalam lingkup pengaruh Daois guntur, Wang Lin pasti akan mati. Qian Kuizi merenung untuk waktu yang lama, tapi Wang Lin tidak mendesak dan diam-diam menunggu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qian Kuizi. Faktanya, pikiran Qian Kuizi tidak ada hubungannya dengan buah Celestial Ascension. Tak lama setelah itu, Qian Kuizi menghela nafas. Kata-kata leluhur keluarga Huan masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, Tuan Utusan, keluarga Qian saya memiliki banyak buah kenaikan surgawi, dan kami dapat memberi Anda setengahnya sebagai hadiah. Namun, saya memiliki permintaan yang saya harap dapat disetujui oleh Lord Messenger. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bicaralah. Qian Kuizi memandang Wang Lin dan berkata, saya ingin melihat token kuil surgawi guntur milik Tuan Utusan. Pandangannya menyempit. Jika orang ini tidak bisa mengambil token, maka dia palsu, tapi jika dia bisa, Qian Kuizi akan membuat keputusan tertentu. Wang Lin dengan dingin menatap Qian Kuizi. Tanpa membuang waktu, dia menamparkan tasnya dan batu giok Daois guntur terbang keluar. Semburan guntur segera datang dari batu giok dan kekuatan guntur menyebar. Qian Kuizi pernah melihat tanda utusan kuil surgawi guntur sebelumnya. Saat dia melihat tanda itu dan merasakan kekuatan guntur, ekspresinya segera menjadi hormat dan keraguan di hatinya menghilang. Tuan Utusan, keluarga Qian saya bersedia membuat perjanjian dengan Anda. Saat Anda mencapai tahap Yin dan Yang, keluarga Qian saya akan menjadi bawahan Anda. Sebelum itu terjadi, keluarga Qian saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Meskipun Qian Kuizi tidak lagi ragu, masalah mendapatkan dukungan dari seorang utusan sangatlah penting. Dia memutuskan untuk menunggu daripada mengabdikan dirinya sepenuhnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pikirannya berpacu. Kuil surgawi guntur ini tampak agak aneh. Menjadi keluarga bawahanku. Dapatkah para utusan kuil surgawi guntur mengembangkan kekuatan mereka sendiri? Wang Lin tidak bertanya tetapi dengan lembut berkata, mari kita bicarakan masalah ini di masa depan. Pertama, bawakan aku buah Celestial Ascension. Qian Kuizi diam-diam menghela nafas. Tampaknya pihak lain tidak tertarik dengan kesepakatannya. Itu bukanlah hal yang aneh, karena tanpa menyerahkan warisan garis keturunan keluarga mereka, keluarga tersebut tidak akan dianggap benar-benar menjadi keluarga bawahan. Dia tidak tahu apakah keraguan-raguannya telah membuat keluarga Qian kehilangan kesempatan untuk berkembang di masa depan, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mendengar perintah Wang Lin, dia mengirimkan perintah tersebut kepada anggota keluarga Qian. Tak lama setelah itu, seorang kultivator dari keluarga Qian muncul dengan tas berisi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qian Kuizi. Qian Kuizi melemparkan tas itu dan berkata, Tuan Utusan, ini adalah setengah dari buah kenaikan surgawi yang dimiliki keluarga Qian saya.
Wang Lin memindainya dengan inderanya dan kemudian mengangguk. Jumlah buah kenaikan surgawi di tas ini hampir sama dengan yang diberikan keluarga Huan kepadanya, tapi itu masih belum cukup untuk Wang Lin. Terima kasih. Setelah menggenggam tangannya pada Qian Kuizi, Wang Lin menepuk kepala binatang guntur itu. Thunder Beast mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Qian Kuizi melihat sambaran petir pergi dan merasa menyesal. Jika dia lebih tegas dan mendapat dukungan, Wang Lin baru mendapatkan 1/5 dari buah Celestial Ascension yang dia butuhkan, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Selama 100 tahun terakhir, planet 1000 ilusi telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Su bermigrasi secara misterius. Setelah meninggalkan planet 1000 ilusi, selama beberapa bulan berikutnya, Wang Lin menyapu wilayah utara dan meminjam identitas utusan kuil surgawi guntur. Terlepas dari apakah planet kultivasi itu besar atau kecil, dia akan muncul di sana. Sebuah rumor yang mengatakan bahwa utusan kuil surgawi guntur meminta buah kenaikan surgawi segera muncul. Namun, hal ini dengan cepat ditekan oleh Wang Lin menggunakan statusnya sebagai utusan kuil surgawi guntur. Rumor ini hanya tersisa di kalangan keluarga kultivasi. Banyak keluarga kultivasi yang belum pernah bertemu dengan utusan kuil surgawi guntur, jadi banyak dari mereka menyambut Wang Lin dengan sambutan yang luar biasa. Hampir semua keluarga terkejut dengan gelar utusan kuil surgawi guntur, jadi, seperti keluarga Qian, mereka menyerahkan sebagian dari buah kenaikan surgawi mereka. Pada akhirnya, setiap kali Wang Lin tiba, keluarga kultivasi akan segera menyerahkan sebagian buah surgawi mereka. Beberapa keluarga kultivasi yang lebih kecil bahkan meminta untuk menjadi keluarga bawahannya. Setelah Wang Lin mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak menerima permintaan ini, karena masalah ini terlalu besar. Dia tidak berselisih dengan keluarga-keluarga ini, dan risikonya terlalu besar. Jika mereka menjadi bawahannya dan identitasnya terungkap di masa depan, hal itu dapat dengan mudah melibatkan mereka. Setelah mengalami semua ini, Wang Lin memperoleh beberapa petunjuk tentang penggunaan buah kenaikan surgawi ke kuil surgawi guntur dan mengapa keluarga menjadi bawahan utusan kuil surgawi guntur. Buah Celestial Ascension menumpuk hingga Wang Lin memiliki lebih dari yang dibutuhkannya, namun dia masih terus mengumpulkannya. Bagaimanapun, buah-buahan ini masih memiliki manfaat besar di alam surgawi guntur. Setengah tahun kemudian, Wang Lin, di sepanjang binatang guntur, membentuk sinar guntur dan menyerang planet Yunxia. Di antara bintang-bintang terang ada banyak nebula. Guntur bergema dari Thunder Beast, dan Wang Lin melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Jika saya berhasil dalam perjalanan ini, maka elemen logam dari mutiara penentang surga akan lengkap. Setelah itu, ia harus bisa mengenali pemiliknya. Saya hanya tidak tahu apakah ia memiliki kekuatan apapun. Harapan Wang Lin mulai meningkat saat ia terbang menuju planet Yunxia. Sepanjang jalan, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencari ingatan lelaki tua yang pandai melarikan diri. Dia menghafal semua mantra pelarian orang tua itu. Mantra pelarian orang tua ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan Wang Lin. Jika bukan karena semua hal yang telah terjadi, dia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Planet Yunxia berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Dalam setengah bulan, kabut khusus planet Yunxia muncul di depan mata Wang Lin. Kabutnya lebih tebal dibandingkan terakhir kali dia datang ke sini. Sambaran guntur mendekat, dan bahkan sebelum mendekat, terdengar suara gemuruh yang keras. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat, dia menyerbu menuju kabut tebal. Semburan raungan datang dari dalam kabut. Ketika raungan itu mendarat di telinga Wang Lin, itu membuat matanya bersinar.